Bab 321, Kapal Perang Cahaya Malam. Setengah bulan kemudian dan pameran peralatan ajaib yang luar biasa indahnya masih berlangsung. Perlombaan Flying Crystal, yang diunggulkan Li Yao, dimainkan dan diputar ulang di hadapan ratusan ribu pengunjung setiap hari di atas pancaran cahaya raksasa yang melayang di udara. Diskusi mengenai apakah Mystic Skeleton lebih kuat dari Tiger King atau sebaliknya terus berlanjut di Nexus juga. Banyak orang yang bersikeras bahwa Tiger King adalah model setelan kristal MP terbaik yang spesifikasinya jauh lebih tinggi dari pesaingnya. Kemenangan Li Yao dalam perlombaan Flying Crystal disebabkan oleh kecurangannya. Jika balapan diadakan sekali lagi, Tiger King Battle Suite yang dikemudikan oleh Zhuo Feijing pasti akan mengalahkannya hingga menjadi abu. Tapi lebih banyak orang yang percaya bahwa karena salah satu dari dua jas kristal itu 3 kali lebih mahal dari yang lainnya, akan sangat tidak adil jika hanya membandingkan spesifikasinya. Li Yao mungkin menggunakan trik di periode terakhir perlombaan Flying Crystal. Namun sebelum itu, Mystic Skeleton dan Tiger King telah saling berhadapan beberapa kali. Ia bahkan menjatuhkan Tiger King ke tanah 2 kali, yang merupakan bukti ketangguhannya. Lagi pula, dari segi uang, 3 jas tempur kerangka mistik sama dengan 1 jas tempur Raja Harimau. Apa jadinya jika 3 jas tempur kerangka mistik bertarung melawan jas tempur Raja Harimau dalam perlombaan tadi? Setiap netizen, terutama yang tertarik dengan jas kristal, ikut terlibat dalam perdebatan sengit terkait trending topik tersebut. Namun Li Yao, yang menjadi pusat diskusi, kembali menghilang dari perhatian publik. Saat ini, dia berada di pesawat kristal tak bertanda yang terbang ke pangkalan armada kelima tentara federal jauh di dalam pegunungan. Departemen pemurnianmu akhirnya mendapatkan harinya. Aku diberitahu bahwa kamu telah menerima hampir 100 pesanan jas tempur kerangka mistik dari sekte-sekte besar federasi dalam 10 hari terakhir. Baiklah, baiklah. Setelah semuanya disempurnakan dan dikirimkan keluar, keuntungannya akan lebih dari 10 miliar. Sungguh kekayaan yang besar. Ding Linggang berseru gembira pada utusan bangau spiritual. Tak sebanyak itu, Li Yao menghitung jarinya saat dia menjalankan perhitungan. Seperti yang Anda ketahui, Departemen Pemurnian kami tidak memiliki pabrik peralatan sihir. Kami dapat menyempurnakan sendiri 3 hingga 5 buah. Tetapi 100 pesanan itu terlalu membebani kami dan harus dialihdayakan ke sekte yang memenuhi syarat. Keuntungan kami akan terjun karena itu. Selain itu, untuk meningkatkan penjualan, kami menetapkan harga rendah untuk 100 pesanan dengan banyak layanan purna jual gratis. Dengan mempertimbangkan hal itu, hampir tidak ada keuntungan apapun saat ini. Tapi bagus sekali merek itu akhirnya keluar. Kamu tidak bersekolah akhir-akhir ini. Tapi Departemen Pemurnian semakin mendapat perhatian. Setiap sudut sekolah membahas berita tentang Departemen Pemurnian. Saya juga mendengar bahwa pimpinan sekolah berencana untuk menambah anggaran Departemen Pemurnian untuk membangunnya menjadi jurusan khusus di sekolah kita. Ada sebuah gunung terapung yang seharusnya menjadi milik Departemen Tempur setelah disempurnakan, tapi itu akan menjadi dipindahkan ke Departemen Pemurnian setelah modifikasi. Dekan kami, Old Xia, hampir tersedak karena marah. Ding Linggang tersenyum. Lagi pula, kamu cukup berani dalam perlombaan kristal terbang. Banyak gadis di sekolah yang menganggapmu sebagai idola mereka sekarang. Mereka tahu bahwa kita sangat dekat satu sama lain dan kamu memanggilku kakak. Beberapa hari yang lalu, gadis cantik bahkan datang kepadaku menanyakan apakah kamu punya pacar atau tidak. Li Yao mengangkat alisnya. Lalu apa yang kamu katakan padanya? Aku berada dalam dilema, karena aku belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya. Setelah merenung cukup lama, Ding Linggang berkata, seolah-olah itu bukan apa-apa, aku membawa semua gadis yang tertarik padamu ke depan sebuah batu raksasa, menghancurkan batu itu hingga berkeping-keping dengan satu pukulan, dan memberitahu mereka bahwa kamu sebenarnya adalah pacarku dan siapapun yang memukulmu akan berakhir seperti batu itu. Oke, Li Yao menggaruk kepalanya. Itu benar-benar seperti yang diharapkan dari seorang Tyrannosaurus. Saat mereka berbicara, pesawat kristal itu melambat setelah terjadi benturan. Kecerahan bersinar di mata Li Yao. Dia berdiri tiba-tiba. Aku sudah sampai. Lakukan. Baik itu kapal perang kristal atau benteng bintang, hancurkan mereka hingga berkeping-keping. Ding Linggang mengayunkan tinjunya dan bersorak untuknya. Li Yao tersenyum. Dia mematikan pembawa pesan bangau spiritual dan berjalan keluar kabin menuju di depan. Pemandangan di depannya membuatnya berhenti bernapas sejenak. Di tengah pegunungan yang tinggi, di tengah matahari terbenam yang berdarah, puluhan kapal perang compang camping melayang di udara. Tampaknya mereka tidak terbuat dari logam, melainkan tampak seperti kepompong yang miliaran kali lebih besar. Tulang dan daging dapat ditemukan melalui lubang di permukaannya yang penuh dengan kutil dan bekas luka yang mengerikan. Itu adalah sisa-sisa kapal perang iblis dari klan iblis. Berbeda dari kapal perang kristal manusia, setiap kapal perang iblis adalah makhluk hidup raksasa dan senjata biologis pamungkas yang muncul setelah ribuan tahun mengalami evolusi gila-gilaan. Makhluk kapal perang tersebut memiliki otak yang sangat besar yang kemampuan komputasinya sama baiknya dengan prosesor kristal mainframe manusia. Dengan telekinesis, mereka dapat dihubungkan ke otak iblis tingkat tinggi yang kemudian dapat mengendalikan mereka sesuka hati dan memanfaatkan daya tembak mereka sebaik-baiknya. Kapal perang iblis telah dirusak oleh tentara federal dan ditarik ke kuburan lintas udara ini sebagai pertunjukan kekuatan manusia. Melewati kuburan kapal perang iblis, di depannya terdapat puluhan kapal perang kristal yang sama-sama bobrok dan penuh karat.
Mereka adalah pensiunan kapal perang armada kelima tentara federal selama 500 tahun pertempuran berdarah. Mengambang di udara, itu adalah monumen yang tak dapat dihapuskan. Di belakang monumen tersebut terdapat dua gunung terjal yang menembus langit seperti dua pedang tajam. Sebuah lembah sempit dan tipis terletak di antara kedua gunung tersebut. Tempat ini bernama Monumen Valley, tempat armada kelima tentara federal ditempatkan. Armada kelima adalah salah satu pasukan terbaik di tentara federal. Melawan matahari terbenam yang spektakuler, puluhan kapal perang kristal memancarkan sinar cemerlang yang panjangnya ratusan meter. Namun mereka lincah seperti angkutan saat menari di angkasa merajut jaring dengan pola yang canggih dan tak terduga. Di atas lembah monumen, sebuah benteng terapung raksasa seukuran kota kecil melayang di udara. Pesawat ulang-alik bersenjata yang tak terhitung jumlahnya terbang masuk dan keluar, bersenandung seperti lebah yang sibuk. Menikmati pemandangan di depannya, pemahaman Li Yao tentang mesin perang semakin mendalam. Dia merasa sangat bangga bahwa dia termasuk dalam spesies yang begitu hebat. Namun, ketika dia menyadari bahwa lawannya mungkin adalah salah satu kapal perang kristal yang terbang di atas kepalanya, kepala Li Yao segera mulai terasa sakit. Kapal perang kristal telah menjadi kekuatan utama tentara federal sepanjang waktu. Yuan Manqiu berjalan ke sisinya dan menyaksikan parade kapal perang kristal yang megah untuk beberapa saat dengan tangan di belakang punggungnya. Kemudian dia mengamati, selama 500 tahun, militer telah berfokus pada teknologi kapal perang dan telah mengembangkan kapal perang kristal tangguh yang tak terhitung jumlahnya. Ketika gelombang besar terjadi, kapal perang kristal akan dikerahkan untuk memadamkannya. Adapun iblis tingkat tinggi dan iblis tersebar yang bersembunyi di hutan, bawah tanah, atau reruntuhan kota, mereka akan ditangani oleh penggarap yang kemampuan tempur individunya jauh lebih tinggi. Militer bertugas membersihkan bidang, sedangkan penggarap bertanggung jawab untuk membersihkan tempat. Begitulah cara pertempuran dilakukan di Federasi Star Glory secara tradisional. Oleh karena itu, banyak pendukung kapal perang di militer yang bersikeras bahwa railgun dan kapal perang dapat menyelesaikan semua masalah kita. Kalau masalahnya tidak bisa diselesaikan, itu karena railgun dan kapal perangnya tidak cukup besar. Sekarang militer berencana untuk mendukung pakaian kristal standar di tentara federal, tentu saja sumber daya pendukung kapal perang akan sangat berkurang. Anggaran yang digunakan untuk kapal perang juga akan menyusut. Jadi, mudah untuk membayangkan seberapa besar tekanan yang akan ada. Itulah sebabnya pertemuan penawaran khusus ini diadakan. Sejujurnya, ini lebih tentang perdebatan metodologi perang di militer dan pertengkaran antara pendukung jas kristal dan pendukung kapal perang. Dalam rapat penawaran, kita tidak hanya perlu membuktikan bahwa pakaian tempur kerangka mistik adalah model pakaian kristal MP terbaik, kita juga perlu membuktikan bahwa pakaian kristal memiliki keunggulan yang tak tergantikan dibandingkan dengan kapal perang kristal. Bagaimana? Apakah kamu percaya diri? Menurut aturan penawaran yang diberikan oleh militer, EXO dari jas kristal dalam rapat penawaran belum tentu merupakan kandidat kita sendiri. Militer dapat mengatur EXO yang terampil dan berpengalaman untuk mengemudikan pakaian tempur kerangka mistik untuk ujian akhir. Jika Anda merasa demikian ada terlalu banyak tekanan, kami masih bisa mengubahmu menjadi orang lain. Li Yao menoleh ke samping dan menatap Yuan Manqiu. Lalu dia tersenyum. Profesor, itu cara memberi semangat yang sangat aneh. Yuan Manqiu juga tersenyum. Dia menyerahkan slip giok kepada Li Yao. Pihak militer datang pagi ini, menyatakan bahwa mereka dapat mengatur EXO Super yang telah mengenakan pakaian kristal selama lebih dari 30 tahun untuk ujian akhir dari Mystic Skeleton Battle Suite. Tapi kami menolaknya saat itu. Semua peserta proyek Mystic Skeleton sepakat dengan suara bulat bahwa kamu akan selalu menjadi prioritas EXO untuk Mystic Skeleton Battle Suite. Kami percaya padamu, apapun yang terjadi. Slip giok ini berisi dokumen detail mengenai ujian akhir. Masih ada waktu sebelum kita mendarat. Sebaiknya lihat baik-baik, ujiannya akan berbeda dari yang kita bayangkan. Kali ini, militer menjadi serius. Li Yao mengambil slip giok itu dan menarik napas dalam-dalam ketika dia menyadari hidungnya tersumbat. Ini akan menjadi ujian terakhir. Lulus ujian, Mystic Skeleton Battle Suite akan mampu mengamankan tatanan besar militer dan menjadi pakaian kristal standar untuk ribuan tentara-tentara federal. Mungkin itu bahkan akan menjadi model setelan kristal yang paling banyak diproduksi. Suatu hari, ribuan tentara dan penggarap akan berkumpul menjadi aliran baja yang tidak dapat ditembus yang akan mengalir melalui lubang cacing ke dalam sektor setan darah dan menghancurkan semua yang ada di dalamnya menjadi berkeping-keping. Untuk hari yang akan datang lebih cepat, bukan hanya satu kapal perang kristal, bahkan jika dia harus berhadapan dengan seluruh armada kelima, dia masih akan keluar dari pengepungan dan menginjak-injak mereka semua seperti burung nasar yang mematikan. Di dalam kabin, Li Yao menghubungkan batu giok ke prosesor kristal mini, yang segera memproyeksikan model kapal perang 3D yang jelas. Evening Glow adalah model kapal perang kristal berukuran sedang yang disempurnakan 80 tahun lalu oleh tentara federal. Panjangnya 214 meter dan lebar 36 meter. Senjata utama model kapal perang, pemecah surga, setelah diisi selama setengah jam, dapat menembakkan energi spiritual yang sama hebatnya dengan serangan kekuatan penuh dari penggarap panggung jiwa yang baru lahir. Sub meriam di bawah badan model kapal perang yang digunakan untuk menyerang sasaran di darat telah ditingkatkan menjadi 12 Tai Lightning Railgun 5 tahun lalu. Li Yao tidak asing dengan peralatan sihir berat seperti itu. 2 tahun lalu,
di kereta ke utara menuju Wild Waves City, dengan Tai Lightning Railgun lah Li Yao berhasil mengatasi gelombang besar itu. Satu Tai Lightning Railgun telah menarik cukup banyak badai petir untuk memusnahkan setengah dari gelombang monster ubur-ubur hantu. Tapi saat ini, Li Yao akan berhadapan dengan 12 orang di antaranya. Bab 322, Railgun dan Kapal Perang, Mitra tak terkalahkan. Selain itu, 100 Earth-Shaking Ordnance Penetrator dipasang di kapal perang Evening Glow. Itu adalah peralatan magis peledak khusus yang memiliki bor besar di bagian depan yang memungkinkan mereka menggali tanah selama puluhan meter sebelum meledak. Mereka sangat berguna ketika digunakan melawan iblis yang pandai bersembunyi di bawah bumi. Ini hanya menghitung peralatan ajaib yang tertanam di kapal perang. Bagian paling menakutkan dari kapal perang Evening Glow adalah kapal itu dapat menampung 10 regu dan hingga 80 pesawat ulang-alik bersenjata di dalam tubuhnya yang besar. Menurut arsip tersebut, pesawat ulang-alik bersenjata yang dibawa kapal perang Evening Glow saat ini dikenal sebagai Vicious Bee. Dibandingkan dengan pesawat ulang-alik bersenjata burung mistik dan pesawat ulang-alik bersenjata api merah, pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee tidak dibedakan karena kecepatannya maupun daya tembaknya. Namun, ada kabin luas di dalam pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee yang dapat membawa 5 boneka binatang kecil. Begitu mereka dibebaskan, jaringan perburuan 3 dimensi yang melibatkan angkatan udara dan pasukan darat dapat segera dibentuk. Satu kapal perang Evening Glow setara dengan sepasang pemecah surga, 12 railgun petir Tai, 100 penetrator persenjataan pengguncang bumi, 80 lebah setan, dan 400 boneka binatang. Itulah yang akan dihadapi Li Yao. Apa yang disebut ujian akhir sebenarnya adalah pertarungan palsu. Tempat pertempuran palsu itu terletak di pegunungan dekat stasiun armada kelima. Mystic Skeleton, Tiger King, Sword Torrent, dan Mournful Mist akan menyelinap ke pegunungan pada tengah malam dan menyembunyikan diri sesuai keinginan mereka. 1 jam kemudian, kapal perang Evening Glow yang bersenjata lengkap akan berangkat, mencari, dan mencoba menangkap mereka. Tentu saja, hal itu mungkin akan menghancurkan mereka saat itu juga. Mereka harus mencoba melarikan diri ke hutan belantara dengan kemampuan terbaik yang bisa mereka dan pakaian kristal mereka lakukan. Model setelan kristal 4MP tentu saja bukan tandingan Evening Glow. Jadi, tugas mereka hanyalah melarikan diri. Setelan kristal yang bertahan hingga akhir kemungkinan besar akan menjadi setelan kristal standar militer. Kinerja mereka dalam pertempuran palsu juga akan mempengaruhi sikap militer. Jika kinerja mereka begitu luar biasa sehingga, katakanlah, salah satu dari 4 pakaian kristal bertahan 24 jam tanpa ditangkap atau dihancurkan oleh kapal perang kristal, pihak militer mungkin akan yakin dan mengubah sikap mereka. Mungkin lusinan Legiun Jas Kristal akan dibentuk dan setiap penggarap di pasukan federal akan dilengkapi dengan jas kristal. Jika kinerja mereka buruk dan mereka semua ditangkap dalam beberapa jam, militer pasti tidak akan memasukkan semua telur ke dalam keranjang ini. Mereka mungkin membeli beberapa ratus jas kristal sebagai tanda keramahan, tapi hanya itu yang akan dilakukan militer. Sebagian besar anggaran militer masih digunakan untuk penyempurnaan kapal perang kristal. Kapal perang Evening Glow telah disempurnakan dengan tujuan untuk menekan binatang iblis yang kuat di dalam dan di bawah tanah. Tai Lightning Railgun, Earth-Shaking Ordnance Penetrator, Vicious Bee Armored Shuttles, dan Beast Dolls semuanya memiliki kemampuan serangan udara ke darat yang luar biasa. Belum lagi pemboman, pemecah surga, yang bisa sama kuatnya dengan serangan dari penggarap panggung jiwa yang baru lahir, setiap setengah jam. Bahkan dengan tutupan wilayah pegunungan, masih mustahil untuk bertahan selama lebih dari 24 jam dalam misi cahaya malam. Mystic Skeleton Battle Suite bukanlah setelan kristal yang bagus dalam hal sembunyi-sembunyi. Menghadapi tantangan seperti itu, Tiger King dan Mournful Mist berada dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan. Apa yang saya lakukan? Li Yao menarik napas dalam-dalam. Tekanan tak terlihat melingkari dan mencekiknya seperti air di laut bintang yang mengepul yang 10 kali lebih berat dari biasanya. Namun, dia menyukai perasaan itu. Dia menyukai perasaan ketika setiap potensi terakhir di dalam selnya diperas dan seluruh hidup dan jiwanya berkembang dan membara. Sambil menggosok tangannya, Li Yao memilih peta rincin zona pertempuran dan data lengkap mengenai kapal perang Evening Glow dari Sleep Giok. Masih ada beberapa jam lagi. Dia perlu menghafal arah setiap aliran di zona pertempuran dan lokasi serta fungsi setiap kabin di kapal perang Evening Glow. Pada jam 8 malam, Ren Xingbei berdiri di tempat tertinggi di menara kendali dan menatap cakrawala. Di bawah langit malam yang dalam dan gelap, api knalpot dari kapal perang kristal menyebar menjadi warna-warna mistik berwarna-warni yang tampak seperti pedang terbang raksasa yang mengoyak langit. Setiap malam, Ren Xingbei berdiri di sini dengan tenang dan menikmati pemandangan yang indah. Itu santai dan menghibur. Meskipun manusia lemah, mereka dapat menyempurnakan kapal perang kristal raksasa sehingga mereka dapat berlayar dan menaklukkan kosmos. Itu adalah keajaiban yang luar biasa. Sebagai Komandan Armada Kelima Tentara Federal, Letnan Jenderal Ren Xingbei adalah pendukung kapal perang yang paling tangguh dan tidak percaya pada apapun selain railgun dan kapal perang. Dia telah menyatakan bahwa kapal perang kristal adalah peralatan sihir terkuat di alam semesta. Binatang-binatang besi yang terbang perlahan-lahan mengeluarkan suara-suara gemetar yang membuat kacamatanya menggigil. Bahkan jaraknya ribuan meter, dengan 3 lapisan kaca di antaranya, Ren Xingbei masih mendengar raungan susunan power rune di dalam kapal perang kristal.
Jantungnya sendiri juga berdebar kencang, seperti saat pertama kali bertemu dengan kapal perang kristal beberapa dekade lalu. Darahnya sepertinya mendidih. Toren baja, ini adalah toren baja asli. Malam ini, dia akan membuktikan maksudnya sekali lagi. Saat itu, Sang Guan Che berjalan ke menara kendali perlahan. Menara kendali pangkalan armada kelima telah dimodifikasi untuk dijadikan pusat komando pertempuran palsu ini. Ren Xingbei menyipitkan mata dan memperhatikan pendatang baru itu. Percikan muncul di antara dua jenderal berambut abu-abu yang memiliki pengalaman panjang yang sama dalam perang berdarah, pencapaian yang sama luar biasa, dan kepribadian yang sama tangguhnya. Dua pasang mata saling beradu. Ledakan yang tak terlihat sepertinya menghancurkan seluruh menara kendali menjadi berkeping-keping. Retak, retak, keduanya berpelukan tanpa berkata apa-apa. Tapi sulit untuk membedakan dari gigi mereka yang terkatup dan mata melotot apakah mereka sedang berpelukan atau bergulat. Suara retakan tulang mereka sepertinya memberi kesan bahwa mereka adalah musuh bebuyutan dan bukan teman seumur hidup. 10 detik kemudian, keduanya melepaskan satu sama lain secara bersamaan. Dengan wajah memerah dan punggung gatal karena keringat, mereka saling menatap dan tertawa terbahak-bahak. Sang Guan, Bei tua, keduanya berpelukan lagi. Kali ini, pelukannya tulus dan ramah. Sang Guan Che dan Ren Xingbei adalah dua perwira militer yang berpengaruh. Doktrin mereka berbeda-beda. Salah satu dari mereka adalah penganjur pakaian kristal, sementara yang lain sangat percaya pada railgun dan kapal perang. Namun mereka memiliki latar belakang yang sangat mirip. Mereka berdua adalah prajurit biasa pada awalnya dan memperoleh prestasi serta posisi mereka melalui pertempuran berdarah dan kerja keras. Ketika mereka masih muda, mereka telah bekerja sama dan menyelamatkan nyawa satu sama lain di medan pertempuran yang seperti neraka lebih dari yang bisa dihitung oleh siapapun. Mereka adalah Damon dan Pitias yang asli. Meskipun mereka pada dasarnya tidak setuju satu sama lain mengenai masa depan tentara federal, hubungan dekat mereka tidak terpengaruh sama sekali. Sang Guan, beraninya kamu mengadakan pertemuan mengenai pakaian kristal di wilayah armada kelima dan mengusulkan rencana pertempuran palsu yang lucu. Minta kapal perang Evening Glow untuk memburu 4 setelan kristal MP. Tahukah kamu bahwa para prajurit armada kelima sangat marah ketika mendengar rencana itu? Mereka berpikir bahwa kamu, pendukung jas kristal, terlalu keterlaluan. Ren Xingbei memelototinya. Jadi, jangan berpikir aku akan bersikap lunak padamu karena kita sudah berteman selama puluhan tahun. Malam ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Keempat jas kristal itu tidak akan melihat matahari terbit besok. Sang Guan Che tersenyum. Bei tua, kamu benar-benar sebuah batu di jamban, yang bau dan keras kepala. Mengapa kamu begitu membenci pakaian kristal? Pakaian kristal super bernilai miliaran yang digerakkan oleh penggarap negara formasi inti atau penggarap panggung jiwa yang baru lahir tentu saja sama tangguhnya dengan kapal perang kristal. Ren Xingbei mendengus. Namun, berapa banyak penggarap kuat yang ada di federasi? Dan berapa banyak pakaian kristal super yang dapat diproduksi? Sedangkan untuk 4 setelan kristal MP yang Anda berikan kepada saya untuk diuji hari ini, nilai totalnya kurang dari 1 miliar. Selain itu, keempat EXO hanyalah penggarap tahap penyempurnaan. Dan Anda pikir saya akan percaya bahwa mereka dapat melarikan diri dari pemboman kapal perang kristal? Tentu saja tidak. 10 jam seharusnya lebih dari cukup bagiku untuk menjatuhkan semuanya. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk melakukan pertempuran palsu dengan armada kelima. Sang Guan Che menjawab, wajahnya tidak berubah. Aku tahu bahwa meskipun strategi telah ditetapkan bahwa pakaian kristal akan berfungsi sebagai kekuatan utama dan kapal perang kristal akan berfungsi sebagai pelengkap, banyak pendukung kapal perang di militer terus mengeluh. Ren Xingbei menyela dia, tidak mengeluh. Mengutuk dan mengutuk begitulah sebutannya. Kami benar-benar tercengang. Tapi kepatuhan adalah prioritas utama bagi prajurit. Kami harus mengertakkan gigi dan menelan amarah. Sang Guan Che menepuk pundak teman lamanya. Oleh karena itu pertemuan penawaran khusus ini. Seorang penggarap negara formasi inti dalam setelan kristal super secara alami memiliki kemampuan tempur yang tak tertandingi. Itu tidak akan terlalu persuasif. Tetapi jika seorang penggarap biasa yang tidak lebih tinggi dari puncak tahap penyempurnaan yang mengenakan setelan kristal MP yang nilainya kurang dari 300 juta dapat bertahan dalam perburuan kapal perang kristal selama 24 jam atau bahkan lebih lama, itu akan jauh lebih meyakinkan bagi orang yang tidak fleksibel, konservatif seperti Anda, bukan? 24 jam. Ren Xingbei menyeringai dan mengulurkan semua jarinya. 10 jam. Jika salah satu dari mereka bisa bertahan lebih dari 10 jam, maka aku akan hentikan omong kosong itu untuk selamanya. Namun, jika semuanya dikalahkan oleh anak buahku dalam waktu 10 jam, jangan salahkan aku jika aku melaporkan hasil pertempuran palsu ini kepada pejabat yang lebih tinggi. Aku berencana untuk menebas beberapa legiun jas kristalmu dan gunakan anggaran untuk memperbaiki beberapa kapal perang kekuatan utama untuk armada kelima. Sang Guan Che tersenyum. Kalau begitu, itu kesepakatan. Namun, Bei tua, apakah kamu sudah memutuskan siapa yang akan menjadi wakilmu? Ren Xingbei menyeringai dan berkata, Ning Feng dan Tide Berserker miliknya. Kapal perang tersebut telah dalam pemeliharaan selama 2 bulan karena kerusakan serius dari misi sebelumnya dan baru saja kembali dari galangan kapal. Pertempuran palsu ini akan menjadi kesempatan untuk memeriksa apakah Tide Berserker telah pulih sepenuhnya. Murid Sang Guan Che tiba-tiba menyusut. Senyumannya semakin dalam ketika dia berkata,
Kak, kamu tidak meremehkan pakaian kristal seperti yang terlihat. Hanya untuk menghadapi 4 pakaian kristal MP yang tidak penting, kamu telah mengirimkan prajurit terberatmu. Bab 323, Ahli Kapal Perang yang Luar Biasa. Sangguan C memahami personel kakak laki-lakinya Ren Xingbei dengan sangat jelas. Ning Feng, Kapten Tide Berserker, adalah salah satu komandan termuda kapal perang kristal di tentara federal. Usianya baru 37 tahun dan seorang penggarap yayasan bangunan. Tapi dia juga merupakan penikmat kapal perang dengan banyak potensi. Penikmat kapal perang adalah karir khusus untuk penggarap tipe admin yang memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa serta kemampuan komputasi, analitis, dan kolaborasi yang luar biasa. Ketika mereka masuk ke dalam kokpit kapal perang kristal dan memperluas pemikiran telepati mereka ke dalam prosesor kristal mainframe, keinginan mereka akan disalurkan ke setiap sudut kapal perang melalui peningkatan prosesor kristal. Binatang baja raksasa itu akan siap membantu mereka seperti lengan dan kaki mereka sendiri. Akan ada perbedaan besar antara kemampuan tempur kapal perang kristal dengan penikmat kapal perang dan kemampuan tempur kapal perang kristal tanpa penikmat kapal perang. Seorang penikmat kapal perang yang kuat bahkan dapat mengendalikan ratusan railgun dan ribuan rangkaian power rune di kapal perang kristal secara bersamaan dan melakukan gerakan menghindar dan menyerang dengan sempurna. Kapal perang itu sepertinya adalah bagian dari tubuh mereka. Gerakan yang paling rumit semudah mengedipkan mata bagi mereka. Di era Star Ocean Imperium, banyak sekali penikmat kapal perang yang luar biasa telah muncul. Penikmat kapal perang legendaris yang telah tiba di puncak budidaya dapat melakukan manuver sendiri di benteng bintang yang bahkan lebih besar dari planet dan melawan Kaisar Iblis dengan ratusan ribu railgun yang ditembakkan pada saat yang bersamaan. Penikmat kapal perang dari Star Glory Federation tentu saja jauh dari pendahulunya yang luar biasa. Namun mereka telah memainkan peran penting dalam perang berdarah selama 500 tahun melawan klan Iblis. Ambil contoh Ning Feng. Meskipun dia baru berada di tahap fondasi bangunan, kekuatannya akan sama menakutkannya dengan seorang penggarap tahap formasi inti ketika dia memasuki Tide Berserker dan bergabung dengan kapal perang. 3 bulan lalu, armada kelima menghadapi gelombang besar yang dipimpin oleh 2 Raja Iblis. Tide Berserker Ning Feng adalah orang pertama yang merespons dan memimpin serangan. Meskipun rusak parah, gelombang monster itu terbelah menjadi 2 bagian karena dorongannya yang tak terhentikan, yang menciptakan peluang bagus untuk pengepungan dan penyerangan di kemudian hari. Dalam pertempuran nanti, Ning Feng menghancurkan salah satu dari 2 Raja Iblis dengan pemecah surga, senjata utama kapal perang, menjadi berkeping-keping, yang membuatnya menjadi sosok terkemuka di militer. Memilih kapten jagoan untuk menangani 4 setelan kristal MP yang tidak penting, tampaknya Ren Xingbei menganggap pertempuran palsu itu sebagai konfrontasi puncak antara pendukung kapal perang dan pendukung setelan kristal juga. Kilat dan percikan api menari-nari di mata Sangguan C. Tujuan dari pertempuran palsu sebagai prosedur penawaran adalah untuk menunjukkan kekuatan pakaian kristal bagi pendukung kapal perang. Jika kandidat yang menantang jas kristal itu terlalu lemah, para pendukung kapal perang mungkin tidak akan terbujuk oleh hasilnya, dan pasti akan ada pertengkaran lebih lanjut di masa depan. Tetapi jika kapten yang terampil seperti Ning Feng datang untuk memeriksa kualitas setelan kristal MP, tidak ada yang akan meragukan validitas tes tersebut. Tapi seberapa jauhkah 4 setelan kristal MP itu bisa berjalan? Tiba-tiba, senyuman berbahaya Liao muncul di otak Sangguan C. Saya bisa menebak 1 atau 2 hal tentang taktik dan batasan tentang 3 pakaian kristal lainnya. Namun, jas tempur kerangka mistik, Herring Liao, di manakah batas kemampuanmu? Pada pukul 21:05, para penggarap Universitas Laut Dalam, Universitas Star Nebula, dan lembaga perang terpencil, serta para penggarap dari 3 sekte pelatihan pedang utama masuk ke pusat komando. Setelah mereka mempelajari detail pertempuran palsu itu, terutama ketika mereka tahu bahwa kapal perang kristal yang mengambil bagian dalam pertempuran itu adalah Tide Berserker yang dikemudikan oleh Ning Feng, wajah semua penggarap tidak bisa terlihat lebih mengerikan lagi. Meskipun mereka adalah pesaing, mereka sekarang merasakan rasa persahabatan yang halus. Jika keempat jas kristal ditangkap oleh kapal perang kristal dalam beberapa jam, tidak akan ada pemenang bahkan jika Anda adalah orang terakhir yang ditangkap. Militer belum mengungkapkan kepada mereka berapa banyak pakaian kristal yang akan mereka beli. Jika kinerja para peserta tes terlalu tidak memuaskan dan militer memutuskan bahwa mereka hanya akan membeli beberapa ratus buah, maka hal itu bukanlah kemenangan bagi mereka. Lagi pula, jika salah satu dari pakaian kristal itu cukup menakjubkan untuk bermain petak umpet dengan kapal perang kristal selama lebih dari 10 jam, atau bahkan sehari semalam, potensi dari pakaian kristal itu pasti akan terbukti. Setelan kristal pasti akan mendapat lebih banyak dukungan di militer, yang juga akan sangat membantu untuk promosi model setelan kristal MP lainnya. Lebih penting lagi, untuk SWOT Torrent dan Moonful Mist, tujuan perancangan mereka berbeda dari konsepsi Tiger King dan Mystic Skeleton, yang dapat dibandingkan dengan hubungan antara senapan serbu dan senapan penembak jitu. Karena tujuannya berbeda, persaingan mereka dengan 2 jas kristal lainnya tidak sengit. Peluang mereka untuk menang sangat kecil, tapi selama mereka bisa melakukan yang terbaik dalam pertarungan palsu dan meninggalkan kesan mendalam pada penonton dengan menunjukkan keahlian mereka secara menyeluruh, itu sudah cukup. Supernova Jiang Sheng dan Yuan Manqiu masih berselisih. Namun, ketika Ren Xingbei muncul di depan mereka, api di mata mereka berubah arah dan mengarah ke komandan armada kelima pada saat yang bersamaan. Suhu di dalam pusat komando segera naik 20 derajat.
Selain mereka yang berada di pusat komando, perwira tinggi militer di pangkalan militer di seluruh Star Glory Federation, serta kultivator tingkat tinggi dari Deep Sea University, Star Nebula University, Grand Desolate War Institution, dan semua sekte penting lainnya, juga ikut serta, semua memperhatikan pertandingan, konfrontasi pamungkas antara pakaian kristal dan kapal perang kristal. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Pada pukul 22.11 di stasiun armada kelima, Tide Berserker sedang melakukan pemeriksaan menit-menit terakhir sebelum lepas landas. Kapten Ning, ayo tunjukkan pada mereka siapa kita. Bocah-bocah ini terlalu keterlaluan. Hanya 4 setelan kristal MP, dan mereka ingin berjalan-jalan dan buang air besar di kepala kita. Saudara Feng, kami sangat percaya padamu. Kamu pasti akan menangkap mereka semua dalam waktu 10 jam. Ning Tua, aku bertaruh Sing Tua dan kelompoknya bahwa kamu akan menangkap keempat kelinci yang berlari dalam waktu kurang dari 10 jam. Aku akan mendapat masalah serius jika kamu mengecewakanku. Hampir 100 prajurit armada kelima, termasuk kapten, wakil kapten, mekanik berpengalaman, dan marinir biasa, mengepung seorang perwira yang seragamnya penuh kusut. Rambut petugas itu sangat berantakan sehingga sepertinya sudah 3 bulan tidak dicuci. Dagunya kasar, matanya mengantuk, seolah-olah dia terus-menerus kesurupan. Bahkan dalam suasana yang mendebarkan, dia masih menguap satu demi satu. Dia adalah Kolonel Ning Feng, seorang ahli kapal perang, salah satu kapten terbaik di militer dan komandan Tide Berserker. Menghadapi tentara armada kelima yang bersemangat, Ning Feng menggaruk telinganya dan memukul bibirnya. Tapi tanpa berkata apa-apa, dia berjalan ke kapal perangnya dengan malas. Saat dia menaiki jembatan kapal perang, dia tampak berubah menjadi orang lain. Dengan gemetar, dia terbangun sepenuhnya. Matanya yang mengantuk tadi dipenuhi dengan semangat yang terpancar, seperti mata kucing yang sedang berburu di malam hari. Di tentara federal, Ning Feng diberi julukan, kucing mabuk. Bahkan Raja Iblis pun harus melarikan diri seperti tikus ketika berhadapan dengan kucing mabuk. Di dalam kokpit di tengah kapal perang, ada kapsul pengendali tembus pandang tempat Ning Feng berbaring dan menutup matanya. Cairan merah tua mengalir keluar dari dasar kapsul dan naik dengan cepat, sebelum memenuhi kapsul dan segera menenggelamkannya. Saat itu, mata Ning Feng terbuka tiba-tiba, dari mana kecerahan hitam memancar, membuat matanya sedalam dan seluas langit malam. Dengan peningkatan prosesor kristal mainframe, jiwanya meluas ke setiap sudut kapal perang. Informasi, data, dan gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Setiap susunan power rune, setiap Tai Lightning Railgun, dan setiap pesawat ulang-alik bersenjata, sepertinya telah berubah menjadi anggota badan dan giginya. Rangkaian power rune bergetar sebentar, berkedip mengikuti irama detak jantung dan napasnya. Dia bukan lagi manusia yang remeh. Dia adalah Tide Berserker, monster baja yang panjangnya ratusan meter. Boom, boom, boom. Dengan pemikiran telepati, susunan rune kekuatan anti-gravitasi mulai berfungsi, menderu seperti air terjun yang mengalir. Setelah menggigil, Tide Berserker lepas landas di tengah tepuk tangan para prajurit di bawah. Kecemerlangan warna-warni menari-nari di sekitar kapal perang, membuatnya tampak seperti naga yang ganas. 10 jam, Ning Feng menyipitkan mata dan mengejek, 5 jam, paling lama. Keempat kelinci itu tidak akan pernah bisa lepas dari telapak tanganku. Pada pukul 23.45 sebuah kapal induk kecil sedang terhuyung-huyung di langit di atas pegunungan. Saat itu cuaca sedang badai petir. Seseorang bahkan tidak dapat membedakan jari-jarinya sendiri dengan tangan tepat di depan mata. Hanya ketika petir terjadi barulah perbukitan terjal dan hutan gelap terlihat. Ini adalah zona pegunungan terbesar di sebelah barat Federasi. Bukit, tebing, sungai, gua, dan sungai bawah tanah bersama-sama membentuk wilayah yang rumit. 50 km persegi akan menjadi medan pertempuran untuk pertandingan yang akan datang. Demi keadilan, militer telah mengatur badai petir buatan di medan pertempuran. Guntur, kilat, dan hujan lebat akan memutarbalikkan gelombang spiritual dari pakaian kristal dan menghalangi deteksi kapal perang kristal sehingga mereka dapat melarikan diri dengan lebih mudah. Namun, badai tersebut hanya berlangsung selama 5 jam. Cuaca akan cerah sebelum fajar. Di dalam kapal induk, keempat EXO mengenakan pakaian kristal mereka, masing-masing dengan peralatan di belakangnya yang memiliki ruang sekitar 2 meter kubik. Perlengkapan tersebut adalah peralatan sihir transportasi terbaru yang dikembangkan oleh militer bernama Pemasok Terapung. Itu diukir dengan susunan rune anti-gravitasi dan susunan rune kekuatan dan digerakkan oleh prosesor kristal mini. Pesawat itu akan terbang dekat di belakang seorang tentara di masa damai. Saat prajurit tersebut terlibat dalam pertempuran, peralatan tersebut akan kabur hingga aman untuk dikembalikan. Pemasok terapung dirancang sebagai pengganti tas ransel marching. Hal tersebut tidak akan membebani prajurit saat berjalan dan tidak mempengaruhi kelincahan prajurit saat berperang. Militer berencana menjadikannya sebagai perlengkapan sihir standar untuk tentara federal di masa depan. Saat ini, keempat EXO diberikan 4 prototipe peralatan magis di mana mereka dapat menyimpan persediaan dan peralatan magis apapun yang mereka anggap perlu. Pada pukul 23.59, platform airdrop di bagian bawah kapal induk dibuka perlahan. Angin kencang langsung menerjang kabin sambil menggeram dan menderu-deru. Pemeriksaan menit terakhir, bersiaplah untuk mendarat. Bab 324, Pelarian Sempit.
Keempat setelan kristal itu berkilauan, menguraikan 4 sosok dengan jelas dalam kegelapan, yang tampak seperti cahaya yang kokoh. Hai teman-teman, jangan terlalu agresif. Dalam pertarungan palsu hari ini, hanya karena kita adalah pesaing bukan berarti kita bukan sahabat dalam wujud yang berbeda. Sa Yu Cheng, EXO dari SWOT Torrent Battle Suite, tersenyum dan berkata, lawan kita adalah sebuah kapal perang kristal. Siapapun yang menarik perhatiannya akan memberi kita lebih banyak kesempatan untuk melarikan diri. Dengan mempertimbangkan hal itu, saya harap kita semua dapat menunjukkan kemampuan pakaian kristal kita saat ini dan memberikan pelajaran kepada para fanatik Railgun dan kapal perang tentang kehebatan Exos. Kata yang bagus. Kata-kata Sa Yu Cheng sedikit meredakan suasana tegang. Feng Kai, EXO dari Battle Suite Moonful Mist, menambahkan, Liao, kamu memberi kami semua kejutan besar dalam perlombaan Flying Crystal setengah bulan yang lalu. Saya harap kamu dapat memberikan kejutan yang sama mengejutkannya kepada Kapten Kapal Perang Kristal hari ini. Liao menganggukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia sedang berjalan ke platform airdrop, ketika Zuo Feijing tiba-tiba memotong di depannya. Battle Suite Tiger King hari ini mengenakan lapisan kamuflase hutan lebat. Itu tampak tidak mencolok, dan semua aroma mematikannya tersembunyi di celah jas kristal itu. Berdiri di sampingnya, Liao adalah satu-satunya yang bisa merasakan aura berbahaya yang tampak seperti makhluk hidup. Liao, aku agak penasaran. Menghadapi kapal perang kristal yang panjangnya ratusan meter dan memiliki senjata utama yang kekuatannya setara dengan serangan kekuatan penuh dari penggarap panggung jiwa yang baru lahir, rencana licik apa yang ada dalam pikiranmu? Untuk menghadapinya, kamu bahkan tidak bisa meninggalkan jejak di permukaannya meskipun kamu memainkan gerakan penghancuran diri lagi, bukan? Zuo Feijing berhenti setelah setiap kata. Dia menggertakkan giginya sambil berkata, selama setengah bulan terakhir, aku menghabiskan setiap detiknya untuk berlatih dengan gila-gilaan. Setengah bulan itu adalah waktu yang lama dan menyedihkan seperti 10 tahun bagiku, hanya karena aku harus mempersiapkan diri agar aku bisa kalahkan kamu hari ini. Saya harap penampilan Anda lebih cemerlang hari ini. Jangan ditangkap atau dibunuh oleh kapal perang kristal hanya dalam beberapa jam. Karena jika kamu melakukannya, aku akan sangat kecewa. Suara sintesis yang membosankan tiba-tiba bergema di dalam kabin. Pertempuran sekarang dimulai. Silakan selesaikan pendaratanmu dalam 1 menit. Zuo Feijing membuka tangannya dan melompat ke bawah. Battle Suite Tiger King bergegas menuju badai yang mengamuk. Ia berkilauan dalam kegelapan, sebelum lenyap sepenuhnya di dalam hutan yang dalam dan gelap. Li Yao berikutnya, dia melambai pada Sa Yu Cheng dan Feng Kai, dan melompat keluar dari kapal induk juga. Aduh, 4 sirip penstabil menonjol dari bagian belakang Mystic Skeleton Battle Suite. Kecerahan yang menyilaukan muncul dari rangkaian power rune, saat ia terbang di atas hutan di tengah hujan lebat. Pemasok terapungnya mengikutinya dari dekat, yang berisi semua jenis perlengkapan dan perkakas magis yang telah disiapkan Li Yao untuk pelariannya. Tapi Zuo Feijing benar tentang satu hal. Tidak peduli seberapa tangguh musuhnya, melarikan diri bukanlah gaya Liao. Bahkan jika lawannya adalah kapal perang kristal yang panjangnya ratusan meter dengan sepasang, pemecah surga, dan 12 Tai Lightning Railgun, Liao tidak pernah berencana untuk melarikan diri begitu saja tanpa melakukan serangan balik. Siapapun yang ingin menangkapnya harus membayar mahal. Liao mendarat perlahan di Sun Flame Summit, yang merupakan gunung tertinggi di zona pertempuran. Liao menajamkan matanya untuk melihat ke kejauhan. Kamera kristal dengan resolusi super tinggi menangkap seluruh lingkungan sekitar dan menganalisis fitur wilayah tersebut, sebelum Liao membandingkannya dengan peta pra-input di dalam prosesor kristal. Kemampuan komputasi Liao dimaksimalkan. Dia mulai mengevaluasi situasi saat ini. 3 titik cahaya ditembakkan ke arah barat laut, yang merupakan 3 setelan kristal lainnya. Menurut perkiraan Liao, mereka berencana bersembunyi di daerah berbatu yang terletak di barat laut zona pertempuran. Liao telah mempelajari peta itu sebelumnya dan menyadari bahwa sudut barat laut zona pertempuran terjal dan penuh dengan gua bawah tanah yang berpotongan, menjadikannya tempat berlindung yang sempurna. Namun, Liao tidak berencana pergi ke sana. Lawannya Ning Feng, seorang kapten jagoan tentara federal yang dikenal sebagai kucing mabuk, pasti akan memusatkan banyak perhatiannya pada daerah berbatu. Ada banyak jenis peralatan magis probe di Tide Berserker yang dapat menjelajahi lingkungan ratusan meter di bawah tanah dengan mudah. 500 boneka binatang itu mampu menyelinap ke bawah tanah dan mencari tempat itu juga. Begitu jejaknya ditemukan, 100 penetrator persenjataan pengguncang bumi pasti tidak lucu. Karena ini adalah pertarungan palsu, kekuatan semua peralatan sihir disesuaikan menjadi sepertiga dari aslinya. Pemecah surga, bahkan disesuaikan dengan 1/10 dari kekuatan aslinya. Namun tetap saja, Liao tidak berniat untuk mengetahui bagaimana rasanya dipukul oleh mereka. Saat gua bawah tanah tempat seseorang bersembunyi runtuh karena serangan dari penetrator persenjataan pengguncang bumi dan pemecah surga, seseorang mungkin terkubur di dalam tanpa tempat untuk lari dan hanya bisa menunggu untuk ditangkap. Berbunyi. Kamera kristal segera menemukan tempat yang sesuai dengan fitur yang telah dia masukkan ke dalam prosesor kristal sebelumnya. Itu adalah medan pertempuran yang dipilih Liao setelah mempertimbangkan secara menyeluruh selama berjam-jam. Liao mundur 2 langkah lalu mempercepat. Dia melompat turun dari Sun Flame Summit yang tingginya ribuan meter dan tidak mengaktifkan rangkaian power rune sampai dia hampir mencium tanah. Kecemerlangan warna-warni muncul dari bagian belakang Mystic Skeleton Battle Suite, mendorongnya ke tenggara secepat laser.
Saat ini, masih ada waktu 50 menit sebelum Tide Berserker tiba. 10 menit kemudian, Li Yao muncul di sudut tenggara zona pertempuran, yang juga merupakan tempat kapal perang kristal akan memasuki zona pertempuran. Dibandingkan dengan daerah terjal dan berbatu di sudut barat laut, wilayah di sini jauh lebih datar. Hanya ada beberapa gunung dan tebing yang tidak terlalu tinggi. Gua bawah tanah juga dangkal dan pendek. Namun sistem pengairan di sini cukup canggih. Beberapa sungai dan anak sungai saling terhubung di kawasan ini. Karena hujan deras, permukaan air mereka melonjak. Arus air mereka jauh lebih bergejolak dibandingkan sebelumnya. Inilah tempatnya. Li Yao membandingkan wilayah sebenarnya dengan peta di prosesor kristalnya. Kemudian dia membuka pemasok terapungnya, mengeluarkan semua jenis peralatan sihir yang berkilauan di dalamnya dan mulai menyiapkan kamuflase. Pada pukul 0.58, Li Yao menyelesaikan semua pekerjaan penyamarannya. Tepat pukul 1, langit malam tenggara terkoyak oleh kecerahan yang cemerlang. Bahkan guntur yang memekakkan telinga tidak bisa menahan raungan dari kapal perang kristal. Tide Berserker terbang ke zona pertempuran dengan menakjubkan. Pada pukul 1:02, Li Yao bersembunyi di kolam berlumpur di bawah tebing. Dia mematikan semua rangkaian power rune pada jas kristalnya dan pemasok terapungnya, yang membuatnya tidak berbeda dengan bongkahan besi hitam yang telah terkubur di dalam lumpur sepanjang hidupnya. Dia membuka matanya yang penuh bercak darah dan menatap ke langit di mana air hujan jatuh ke wajahnya seperti jarum. Pada pukul 1:05, Tide Berserker melewati tempat di mana Li Yao bersembunyi di balik awan tebal secara perlahan. Mungkin itu hanya imajinasinya, tapi Li Yao merasakan udara di sekitarnya bergetar hebat, yang membuat jantungnya berdetak semakin kencang. Seekor binatang baja bermusuhan yang panjangnya ratusan meter terbang di atas kepala seseorang tanpa tergesa-gesa. Itu bukanlah tekanan yang bisa ditahan oleh sembarang orang. Sua, hampir 10 lampu gading bersinar dari kapal perang kristal. Mereka dirajut menjadi jaring tipis yang memindai pegunungan dan hutan dari atas. Li Yao tahu bahwa lampu mistik dimaksudkan untuk mendeteksi musuh, dan begitu mereka menemukan target, mustahil targetnya bisa melarikan diri. Namun, cuaca badai petir merupakan gangguan besar bagi cahaya mistik. Tidak hanya jauh lebih redup dari yang seharusnya, namun juga menjadi terputus-putus saat terjadi petir. Jaring yang seharusnya tidak dapat ditembus itu terkoyak oleh kekuatan alam. Selain itu, lokasi yang dipilih Li Yao bukanlah tempat terbaik untuk bersembunyi di dalam zona pertempuran. Sebagian besar perhatian Ning Feng tertuju pada area berbatu di barat laut. Oleh karena itu, setelah memindai bagian bawah kira-kira 1 kali, Tide Berserker bergerak ke barat laut tanpa ragu-ragu. Li Yao merasa sangat lega. Jantungnya yang berdetak kencang akhirnya ditenangkan. Bagian tersulit telah berlalu. Dia telah mengulur setidaknya beberapa jam waktu untuk dirinya sendiri. Sebelum cuaca cerah, kecil kemungkinan kapal perang kristal akan kembali dan mencari tempat itu sekali lagi. Dia bisa bersembunyi di tempat ini dengan nyaman dan menunggu sampai pakaian kristal yang bersembunyi di daerah berbatu barat laut ditangkap atau dibunuh. Saat itu, kelopak mata Li Yao memantul tak terkendali. Alarm berbahaya berbunyi di dalam otaknya. 10 titik cahaya mirip kunang-kunang dilepaskan dari Tide Berserker. Mereka menjaga jarak yang sama antara satu sama lain dan dijalin ke dalam jaring longgar yang dipasang di tempat dia bersembunyi. Pesawat ulang-alik bersenjata lebah setan. Li Yao mengutuk dalam hati. Dia menjilat bibirnya, hanya untuk menyadari bahwa dia telah menusuknya beberapa waktu lalu karena cemas. Meskipun kapal perang kristal telah meninggalkan daerah itu, 10 pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee masing-masing membawa 5 boneka binatang, yang berarti total 50 boneka binatang, telah dikerahkan untuk melanjutkan pencarian. Li Yao tidak mengerti bagaimana dia menyerahkan dirinya. Zona pertempuran adalah tempat yang cukup luas. Tidak mungkin mengirim 10 pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee untuk mencari setiap area di zona tersebut. Tempat di mana dia bersembunyi jelas bukan tempat yang pantas mendapat perhatian seperti itu. Atau, mungkin dia tidak meninggalkan jejak apapun. Itu hanya naluri seorang ahli yang membuat Ning Feng merasa ada yang tidak beres dengan area tersebut dan mendorongnya melepaskan angkutan bersenjata untuk melanjutkan pencarian. Pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee, yang terlihat seperti lebah gemuk, berukuran sangat besar untuk pesawat ulang-alik bersenjata karena mereka perlu membawa 5 boneka binatang. Susunan power rune mereka juga direvisi secara khusus, untuk memberikan lebih banyak dorongan. Akibatnya akan timbul suara dengungan yang mengganggu saat mereka sedang bekerja. 3 pesawat ulang-alik bersenjata lebah setan melewati kepala Li Yao. Sorotan dari mereka menembaki tanah dan hampir mengenai kolam tempat Li Yao bersembunyi beberapa kali. Li Yao mengertakkan gigi dan tetap diam. Saat ini, kapal perang kristal tidak jauh dari sana. Begitu dia terekspos, ia bisa segera berbalik dan menjatuhkannya. Dia tidak berniat menjadi target pertama yang dikunci. 5 menit, 10 menit, setengah jam. Pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee telah datang dan pergi ke atas kepala Li Yao hampir 5 kali. Tetapi karena gangguan dari petir dan badai, mereka tidak dapat menggunakan lebih banyak peralatan magis dan hanya dapat menggunakan sinar mistik yang terputus-putus untuk memindai. Jadi, untungnya dia belum ditemukan. Kapal perang kristal telah menghilang ke cakrawala barat laut. Bahkan api knalpotnya sudah tidak terlihat lagi sekarang. Saat itu, huala, Li Yao mendengar suara gemerincing aneh dari hutan, yang sangat berbeda dengan suara pepohonan yang terguncang oleh angin.
10 pesawat ulang-alik bersenjata lebah setan melayang di langit di dekatnya dengan perut terbuka lebar, dari mana 50 boneka binatang keluar. Bab 325, Demonstrasi yang Memaksakan. Ada 3 jenis boneka binatang yang berbeda di pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee. Salah satunya adalah serigala mistik, yang pernah ditemui Liao sebelumnya saat ujian registrasi penyuling. Itu adalah boneka binatang tipe pramuka berkecepatan tinggi. Meski memiliki banyak kelemahan seperti kelemahan tulang belakang, jangkauan serangan meriam kristal yang terbatas di kedua sisi tubuhnya, ia tetap akan menjadi musuh yang tangguh ketika jumlahnya mencapai, katakanlah, seekor serigala, paket lusinan serigala mistik. Jenis lainnya adalah Electric Whip-Titted Viper. Boneka binatang aneh ini memiliki panjang sekitar 3 meter. Ia tidak memiliki anggota tubuh apapun. Seperti ular, ia paling baik dalam mencari gua dan celah. Begitu mereka menemukan musuh, mereka akan menyerang musuh seperti cambuk. Sementara itu, gigi seperti jarum yang terbuat dari paduan super yang bersembunyi di dalam tubuh mereka akan menembus musuh dan menggigitnya dengan keras. Kemudian, arus listrik bertegangan sangat tinggi akan dilepaskan, yang akan melumpuhkan atau bahkan membunuh musuh seketika. Sebagai cambuk yang penuh dengan gigi tajam dan aliran listrik yang kuat, Electric Whip-Titted Viper adalah boneka binatang yang paling cocok untuk pertempuran di hutan. Jenis terakhir adalah Shrieking Bat. Boneka binatang jenis ini berukuran sangat kecil. Mereka bisa berkeliaran di celah sempit dan gua kecil seperti tikus. Mereka juga bisa membuka sayapnya yang tertutup selaput dan meluncur dalam jarak dekat. Keahlian paling istimewa yang dimilikinya adalah ia dapat mengeluarkan gelombang akustik khusus. Gelombang akustiknya merupakan serangan jiwa yang bisa membuat siapapun yang mendengarnya kesal atau bahkan pusing. Di sisi lain, gelombang akustik juga merupakan cara pencarian yang cerdas. Begitu mereka bertemu musuh yang melepaskan gelombang spiritual, mereka akan membawa sinyal umpan balik khusus ke Shrieking Bat. Jika jaraknya pendek, itu jauh lebih berguna daripada lampu mistik. Pesawat ulang-alik bersenjata lebah ganas, serigala mistik, ular bergigi cambuk listrik, dan kelelawar jeritan digabungkan bersama-sama membentuk jaring yang tidak dapat ditembus yang menyisir hutan berkali-kali. Beberapa kelelawar jeritan menjerit, seperti paku besi yang menggores papan logam, saat mereka melompat turun dari pohon yang tingginya lebih dari 10 meter dan meluncur dengan terampil tertiup angin dan hujan. Desis. Di rerumputan, Viper bergigi cambuk listrik melesat ke sana kemari. Lidah mereka sesekali menjulur, mengukur suhu udara. Lidah ular berbisa bergigi cambuk listrik disempurnakan dari bahan surgawi khusus dan harta karun bumi dengan susunan rune pengukur suhu akut yang terukir di atasnya, yang memungkinkan mereka mendeteksi makhluk yang suhunya berbeda dari lingkungan sekitar. Itu adalah peralatan sihir penyelidikan yang cukup canggih. Swoosh. Serigala mistik menganggukkan kepala dan mengibaskan ekornya. Meriam kristal di kedua sisi tubuh mereka berkilauan, menandakan bahwa mereka telah terisi penuh energi spiritual dan siap diluncurkan kapan saja. Pengepungan menjadi semakin kecil. Di bawah pencarian pesawat ulang-alik bersenjata lebah setan, serigala mistik, ular bergigi cambuk listrik, dan kelelawar jeritan, lubang pohon terkecil dan celah yang paling tidak mencolok telah digali dan diteliti. Tidak mungkin mereka mengabaikan kolam tempat Li Yao bersembunyi. Li Yao tetap diam. Dia bahkan tidak berani mengedipkan matanya. Menatap pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee yang terbang ke sana kemari di langit, dia menghitung kecepatan, sudut, dan lintasannya dengan gila-gilaan di dalam otaknya. Dia sedang menunggu sesuatu. Tepat ketika para pencari hanya berjarak 100 meter darinya, kolam itu tiba-tiba bergetar. Riak pecah muncul di permukaan air berlumpur. 2 suara tumpul terdengar dari jauh, seolah-olah 2 bom kristal meledak jauh di bawah laut, yang tumpul dan sangat meresahkan. Kemudian, setelah terdengar suara retakan, bukit-bukit itu terhuyung-huyung dan bumi berguncang, seolah-olah ada petir yang menyambar salah satu gunung di sana. Telah dimulai. Li Yao merasa segar kembali. Tide Berserker akhirnya melepaskan tembakan. 2 suara tumpul pertama adalah suara ledakan penetrator persenjataan pengguncang bumi jauh di bawah tanah. Suara yang lebih keras setelahnya pastilah suara gemuruh dari pemisah surga. Meskipun kemampuan serangan mereka luar biasa dan setara dengan kultivator panggung jiwa baru lahir, dibutuhkan waktu setengah jam sebelum pemisah surga terisi penuh dengan energi spiritual, yang berarti bahwa mereka hanya dapat ditembakkan 2 kali dalam 1 jam. Sekarang setelah Heaven Splitter terlibat, cukup jelas bahwa serangan itu bukanlah pengintaian dengan api. Tide Berserker pasti sudah mengunci target dan memulai permainan berburu. Ini kesempatanku. Kapal perang kristal telah menemukan setidaknya 1 setelan kristal dan akan terlalu sibuk untuk menggangguku sebelum menangkap atau menekan setelan kristal tersebut. Li Yao tersenyum dan memandangi pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee di langit dengan dingin. Sekarang saatnya memberitahumu siapa pemburu dan siapa mangsanya. Di pusat komando armada kelima, para pejabat militer, termasuk Sangguan Che dan Ren Xingbei, dan perwakilan dari dunia budidaya, termasuk Yuan Manqiu dan Jiang Sheng, sedang memandangi berkas cahaya raksasa yang telah tersegmentasi menjadi ratusan bagian yang lebih kecil. Setiap bagian menampilkan gambar orang pertama secara real-time yang diambil oleh kamera kristal di kapal perang kristal, pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee, serigala mistik, ular bergigi cambuk listrik, dan kelelawar jeritan. Semua penonton di tempat itu adalah penggarap tingkat tinggi yang cukup mampu untuk memantau ratusan gambar pada saat yang sama dan membuat sketsa keseluruhan situasi di medan perang di dalam otak mereka dengan mudah.
Namun, tidak ada gambar orang pertama dari keempat setelan kristal tersebut. Itu karena untuk mengirimkan sinyal gambar secara real-time, akan ada gelombang spiritual lemah dari pakaian kristal, yang cukup mudah untuk dideteksi dan dengan demikian akan membuat Exos menjauh. Oleh karena itu, 4 jas kristal dan pusat komando tidak terhubung melalui nexus spiritual. Semua data akan disimpan dalam prosesor kristal utama dari pakaian kristal dan dianalisis kemudian setelah pertempuran. Artinya, semua penggarap di dalam pusat komando hanya bisa berpihak pada kapal perang kristal dan melihat apa yang dilihat Ning Feng. Mereka tidak tahu di mana keempat jas kristal itu bersembunyi, atau apa yang mereka lakukan saat ini, yang menambah ketegangan pada pertempuran yang sudah cukup intens dan mendebarkan. Ratusan gambar berkedip tanpa henti, gunung, hutan, dan sungai saling menggantikan. Tiba-tiba, salah satu gambar mulai berkedip dengan keras. Seolah-olah itu menular, lusinan gambar di dekatnya juga mulai berkilauan. Setelah beberapa saat, semua gambar terfokus pada celah yang sama, di mana sosok yang kabur namun masih sangat khas telah digariskan. Setelan kristal pertama telah ditemukan. Baju perang Toren Pedang. Saat ini, baru 2 jam, 27 menit dan 36 detik berlalu setelah kedatangan kapal perang kristal tersebut. Penggarap dari 3 sekte pelatihan pedang menghela nafas dan membenamkan kepala mereka di tangan tanpa daya pada saat yang bersamaan. Sebaliknya, para penggarap dari organisasi lain saling memandang dan merasa agak lega. Kelopak mata Sang Guan Che bergerak-gerak. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jakunnya yang menggelinding sudah cukup menunjukkan kegelisahan di pikirannya. Sudut mulut Ren Xingbei juga bergerak-gerak. Matanya langsung memerah. Bibirnya yang menggigil dengan cepat sepertinya menandakan bahwa dia sedang mengutuk seseorang dalam hati. Battlesuit Sword Torrent telah bersembunyi di sebuah gua yang dipenuhi air hujan karena badai petir. Itu juga menghiasi lapisan tebal tanaman merambat dan rumput liar di luar gua sebagai kamuflase. Namun Sa Yucheng tidak menyadari bahwa penyamaran yang tampaknya sempurna ternyata telah terungkap dengan mudah. Sejumlah besar data mengenai vegetasi lapangan telah disimpan dalam chip kontrol dari Electric Whip-Titted Viper dan Shrieking Bats, yang memungkinkan mereka menganalisis secara kasar apakah lingkungan tertentu adalah lingkungan alami atau buatan manusia. Meskipun hasilnya mungkin tidak terlalu akurat, mereka selalu dapat melakukan pencarian yang lebih menyeluruh pada area yang mencurigakan. Dalam hal ini, perbedaan suhu antara SWAT Torrent Battlesuit dan sekitarnya terdeteksi dengan segera. Melalui gelombang akustiknya, kelelawar jeritan merasakan ada benda logam raksasa yang juga menggunakan gua yang tergenang air sebagai tempat berlindung. Dalam 0,1 detik berikutnya, informasi yang dikumpulkan oleh boneka binatang itu dikirim ke pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee. Setelah 0,1 detik berikutnya, informasi telah dikirimkan ke kokpit kapal perang kristal. Ning Feng segera mengeluarkan perintah. 12 pedang terbang melesat keluar dari 4 pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee di gua yang tergenang air. Railgun petir Tai, yang telah lama dipersiapkan, juga diaktifkan. Satu demi satu bola petir menghantam gua dengan megah. Aduh, astaga, 2 penetrator persenjataan pengguncang bumi, yang digerakkan oleh rangkaian power rune, mengebor ke dalam gua dengan kecepatan luar biasa tinggi dengan kecerahan warna-warni di belakangnya. Saat Ning Feng diam, dunia menjadi damai. Namun saat Ning Feng mengambil tindakan, dunia seakan terbalik. Baru pada saat inilah Sa Yucheng menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Gua tempat dia bersembunyi hanya memiliki satu pintu masuk. Itu adalah jalan buntu di dalam. Jadi, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengaum dan berlari melawan bola petir dan penetrator persenjataan pengguncang bumi. Swoosh, 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 swoosh. Ratusan pedang terbang dipanggil. Mereka memutar tubuhnya dan menjalin jaring pedang yang rapat. Bersama dengan perisai spiritual, kemampuan pertahanannya ditingkatkan secara maksimal dan menghancurkan 12 pedang terbang musuh yang masuk menjadi berkeping-keping. Kemudian dia menyerang di tempat di mana pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee dan boneka binatang paling padat. Sa Yucheng berharap dia bisa berbaris ke tengah musuh dan menggunakan musuh sebagai kedoknya sendiri, sehingga kapal perang kristal itu ragu-ragu untuk membombardir sekutunya. Namun, itu seperti menghilangkan dahaga dengan racun. Begitu dia bertunangan dengan pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee dan boneka-boneka binatang buas, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri dari mereka. Ledakan, ledakan, bola petir meledak satu demi satu di belakangnya. Udara panas hampir mendorongnya, yang tampak seperti kupu-kupu di tengah badai besar. Ledakan, ledakan, 2 suara tumpul terdengar dari dalam tanah, seolah-olah magma di sana meledak. Itu adalah hasil dari 2 penetrator persenjataan pengguncang bumi yang meledak jauh di dalam pegunungan. Ledakan mereka telah menghancurkan semua gua dan celah di dalam gunung. Suara gemerincing yang aneh hampir membuat Sa Yucheng ketakutan. Dia tahu bahwa itu adalah suara saat Heaven Splitter diluncurkan. Sesaat kemudian, seberkas cahaya berwarna gading menerangi malam yang gelap dan mengubahnya menjadi siang hari bolong sebentar. Tapi serangan itu tidak ditujukan pada SWAT Torrent Battlesuit, tapi ke sisi lain gunung. Sa Yucheng hampir tidak sadarkan diri ketika dia menyadari sesuatu. Setelan kristal kedua telah ditemukan. Setelan kristal kedua yang ditemukan adalah jas tempur kabut yang menyedihkan. Battlesuit SWAT Torrent adalah penyebab kemalangan Battlesuit Mistful Mist. Sebagai setelan kristal siluman berkecepatan tinggi yang paling baik dalam penyamaran,
jas tempur kabut sedih telah memilih gua terbuka yang memiliki 5 pintu masuk ke arah berbeda serta sungai bawah tanah yang terhubung ke dunia luar. Battle Suit Mistful Mist bersembunyi jauh di dalam gua. Kemampuan sembunyi-sembunyi yang dimilikinya menutupi semua jejak dan memotong reaksi logam dan spiritual. Suhunya diturunkan hingga tingkat yang sama persis dengan lingkungan sekitarnya. Bahkan Viper bergigi cambuk listrik dan kelelawar jeritan datang tepat di depan setelan kristal itu, mereka mungkin tidak dapat menyadari keberadaannya. Namun, sayangnya dia bersembunyi di gunung yang sama dengan SWOT Torrent Battlesuit. Setelah 2 penetrator persenjataan pengguncang bumi mengebor ke bawah tanah dan meledak, sebagian besar gua di dalam gunung runtuh, termasuk gua tempat Battlesuit kabut berduka bersembunyi. Melihat stalaktit di atas kepalanya menimpanya dan gua tempat dia bersembunyi bergetar hebat, Feng Kai, EXO dari pakaian tempur kabut yang memilukan, tidak punya pilihan selain membuka perisai spiritualnya untuk pertahanan. Seekor kelelawar menjerit yang kebetulan sedang terbang di luar gua segera menemukannya. Karena tidak banyak pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee di dekatnya, ada kemungkinan besar bahwa jas tempur kabut yang menyedihkan dapat melarikan diri lagi. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, Ning Feng telah meluncurkan Heaven Splitter. Saat ini, kapal perang kristal itu baru keluar selama 2 jam, 31 menit, dan 59 detik. Bab 326, Serangan Balik Tanpa Ampun. Meskipun itu hanya 1/10 dari apa yang seharusnya merupakan serangan kekuatan penuh dari penggarap panggung jiwa yang baru lahir, serangan dari pemisah surga masih menyebabkan seluruh gunung bergetar. Cahaya terang membubung ke langit seperti letusan gunung berapi. Ribuan bunga api menari-nari dari pohon api raksasa dan mewarnai awan berkabut menjadi fajar yang cerah. Sangkar antara langit dan bumi tanpa tempat untuk lari. Karena tidak punya pilihan lain, kedua jas kristal itu harus melakukan apapun yang mereka bisa. Mereka berlari ke sana kemari dan bersiap untuk gerakan terakhir mereka dengan putus asa. SWOT Torrent Battlesuit tampaknya benar-benar tenggelam dalam rangkaian pedang. Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya melayang di sekitar jas kristal, menjalin jaring pedang yang akan mencincang semua yang ditangkapnya menjadi berkeping-keping. Sebaliknya, pakaian perang kabut memilukan berubah menjadi 10 hantu, yang melebur ke udara secara bersamaan dan berubah menjadi 10 gelombang samar yang menyebar ke berbagai arah. Ning Feng tidak merasa gelisah sama sekali. Layaknya seorang nelayan yang paling ahli, ia tidak terburu-buru menarik tali pancingnya begitu ada ikan ganas yang menggigit umpannya. Sebaliknya, ia bermain-main dengan ikan itu secara perlahan dan sabar, menunggu mangsanya habis pada suatu saat. Semua pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee terbang mendekati 2 jas kristal dan membentuk jaring yang tidak terlalu ketat atau terlalu longgar. Tujuan utama mereka bukanlah untuk menghancurkan 2 pakaian kristal itu, tapi untuk menghalangi mereka bersama dengan boneka binatang itu. Mereka akan mengunci 2 jas kristal dan membatasi ruang aktivitas mereka dengan serangan mereka. Kemudian, Tai Lightning Railgun dan Earth Shaking Ordnance Penetrator akan menghabisi keduanya untuk selamanya. Berdasarkan perhitungan yang didukung oleh kemampuan komputasi Ning Feng yang mengintimidasi, setiap titik tembak pada kapal perang kristal, setiap pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee, dan setiap boneka binatang bersama-sama membentuk sebuah mesin pembunuh halus yang menghancurkan 2 jas kristal secara perlahan namun kuat. Nasib buruk, 2 jas kristal memilih gunung yang sama untuk bersembunyi dan direbut oleh satu pukulan dari musuh pada saat yang sama. Di dalam pusat komando, penggarap dari Universitas Star Nebula tampak mengerikan. Karena sembunyi-sembunyi dan penyamaran adalah keahlian khusus dari jas tempur kabut yang menyedihkan, mereka mempunyai harapan yang tinggi terhadap kinerja dan berpikir bahwa ia setidaknya mampu bertahan selama 10 jam. Namun ternyata, setelan kristal mereka telah ditemukan setelah waktu yang singkat. Meskipun kedua jas kristal itu bertarung mati-matian dan jas tempur kabut sedih belum sepenuhnya terekspos, kapal perang kristal telah mengepung seluruh area, dengan boneka-boneka binatang buas dan puluhan pesawat ulang-alik bersenjata lebah ganas menghalangi setiap inci ruang di dalamnya. Bahkan angin sepoi-sepoi pun tidak akan mampu melewatinya. Betapapun terampilnya para EXO, sulit untuk bisa keluar dari blokade yang kebal seperti itu. Sangguan, setelan kristal MP ini memang dibuat dengan baik. Mereka bertahan selama 3 menit di bawah pemboman kapal perang kristal tanpa tertangkap. Sejujurnya, itu sudah di luar dugaanku. Ren Xingbei menyeringai. Sudah kurang dari 3 jam, dan 2 jas kristal sudah menjadi tangkapan yang pasti. Pipinya akhirnya sedikit memerah. Para perwira armada kelima lainnya berseri-seri dengan gembira. Tanpa batasan aturan militer, mereka pasti sudah tertawa terbahak-bahak sejak lama. Wajah Sangguan Ce tetap serius seperti biasanya. Dia tetap diam seperti patung. Tiba-tiba, kecerahan dingin bersinar di matanya, saat dia merasakan sesuatu dan menoleh ke beberapa gambar di sudut kiri bawah berkas cahaya. Gambar-gambar di sana diambil oleh 10 pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee yang sedang mencari di wilayah tenggara. Perubahan mendadak terjadi pada gambar. Di kedalaman hutan, bola api raksasa muncul perlahan dengan suara yang memekakkan telinga. Semua gambar bergetar karena ledakan. Garis-garis bengkok muncul pada mereka. Mengganggu peralatan ajaib. Semua orang di pusat komando berseru. Mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke area yang sebelumnya biasa-biasa saja ini. Pada awalnya, mereka tidak mengerti mengapa Ning Feng mengerahkan 10 pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee untuk mencari tempat itu. Sekarang, mereka menyadari bahwa naluri Ning Feng benar-benar menakjubkan.
Peralatan magis pengacau sebagian besar mengeluarkan bubuk logam khusus setelah meledak, yang akan merusak chip kontrol peralatan magis lainnya dan merusaknya sebentar. Semua gambar penuh dengan coretan dan serpihan. Tindakan pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee dan boneka-boneka binatang buas segera terseret ke bawah. Huala, salah satu gambar menangkap pemandangan setelan kristal hitam mengerikan yang muncul dari kolam berlumpur. Peralatan ajaib yang dipegang oleh jas kristal itu mengejutkan semua orang. Apa itu? Mengambil napas dalam-dalam, Li Yao mengunci pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee yang menyerangnya dengan jiwanya yang membara. Kecepatan, sudut, dan jejaknya semuanya telah dipertimbangkan, sebelum dia menghitung arah pengambilan gambar terbaik. Dua meriam kristal muncul di bahunya, siap ditembakkan kapan saja. Hewan baja di pelukannya mengaum dengan suara pelan karena haus darah. Senapan mesin vulkan berat 6 barel berkepala 3. Itu adalah peralatan sihir buatan Li Yao untuk serangan jarak jauh. Senapan mesin vulkan 6 barel adalah peralatan magis serangan jarak jauh yang umum untuk pakaian kristal, pesawat ulang-alik bersenjata, dan tangki kristal. Senapan mesin vulkan 6 barel berat adalah senjata mematikan yang disempurnakan berdasarkan senapan mesin vulkan 6 barel yang umum, tetapi dengan kaliber yang lebih lebar, laras yang lebih panjang, dan susunan rune serangan yang lebih canggih dan ditingkatkan sepenuhnya. Secara umum, hanya pakaian kristal berat, artileri pengepungan, atau kapal perang kristal yang akan memasang senapan mesin vulkan berat 6 barel. Namun Li Yao merasa itu tidak cukup baik. Dia menyempurnakan 3 senapan mesin vulkan 6 barel berat menjadi 1, dan kemudian mengolahnya berulang kali selama beberapa bulan melalui baptisan darah. Pada akhirnya, dia membuat senapan mesin vulkan berat 6 barel berkepala 3 yang terhubung langsung dengan darah dan jiwanya. Penembakan jarak jauh selalu menjadi kelemahan Li Yao. Sekarang, dengan daya tembak yang dahsyat dari senapan mesin vulkan super, dia bisa menutupi kekurangannya sebanyak mungkin. Boom, bom, 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 bom. Setelah berbulan-bulan pembaptisan darah, senapan mesin vulkan super hampir menjadi bagian dari tubuhnya sekarang. Dengan pemikiran telepati, 3 baris peluru melesat keluar dari senapan mesin dan membentuk jaring kehancuran bersama dengan energi spiritual ganas yang ditembakkan dari meriam kristal. Pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee tidak pernah menyangka bahwa Li Yao akan berani menyerang secara agresif. Selain itu, sistem penerbangan pesawat ulang-alik tersebut telah diinferensi, sehingga membatasi kemampuan menghindarnya. Li Yao telah menunggu terlalu lama saat yang tepat untuk mengambil gambar sehingga ia bisa kabur begitu saja. Papa, peluru dan energi spiritual menghujani perisai spiritual pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee. Di bawah serangan ganas dari senapan mesin vulkan super, perisai spiritual pesawat ulang-alik itu pecah setengah detik kemudian seperti cangkang telur yang terkena palu raksasa. Suara dengungan dari Vicious Bee Armored Shuttle lebih keras dari sebelumnya. Ia berbalik dan mencoba melarikan diri, hanya untuk digigit oleh ular api yang menghantui di belakang. Beberapa susunan rune anti-gravitasi dan susunan rune kekuatan langsung hancur berkeping-keping. Pesawat ulang-alik itu jatuh ke dalam hutan dengan asap knalpot yang panjang. Banyak pohon di dalam hutan tumbang. Asap hitam mengepul di mana-mana. Ini adalah pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee pertama yang ditembak jatuh sejak awal pertempuran. Akibatnya, Li Yao benar-benar terekspos dan dikunci oleh musuh. Swoosh, 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 swoosh. 9 pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee yang tersisa mengirimkan pedang terbang yang berubah menjadi lusinan laser warna-warni di tengah badai yang deras dan menyerangnya dengan suara yang memekakkan telinga. Li Yao menggigit bibirnya dengan keras. Kecemerlangan di dalam matanya bahkan lebih terang dari kilat di langit. Senapan mesin vulkan super meraung tanpa henti. Hampir 20 pedang terbang hancur berkeping-keping sebelum mencapai targetnya. Pedang terbang lainnya diganggu oleh peluru dari pistol dan meleset dari sasarannya, meledak dengan keras di sekelilingnya dan memercikkan kerikil dan lumpur hingga ketinggian puluhan meter. Li Yao bahkan tidak repot-repot menoleh ke belakang. Dia terus menembak seperti setan gila. 9 pesawat ulang-alik bersenjata lebah setan berpencar dengan cerdas dan mengusir boneka-boneka binatang itu untuk mengepung Li Yao dari sisi sayap. 2 serigala mistik muncul di atas air terjun di atas kepala Li Yao. 3 ular bergigi cambuk listrik menyelinap di bawah tanah dengan tenang seperti cacing tanah. 2 kelelawar jeritan terbang dengan panik di langit, mengeluarkan gelombang akustik keras yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian Li Yao dari sasarannya. Saat serigala mistik dan ular bergigi cambuk listrik menerjang Li Yao pada saat yang sama, mereka semua terperangkap oleh busur listrik aneh yang muncul di udara entah dari mana dan terkejut hingga pusing. Li Yao telah membuat lingkaran ranjau darat sutra. Peralatan sihir tersebut adalah benang logam yang bahkan lebih tipis dari rambut, yang hampir tidak dapat dibedakan ketika melayang di udara di bawah naungan malam yang gelap dan badai yang mengamuk. Namun dengan pemikiran telepati, ia dapat mengeluarkan arus listrik bertegangan tinggi untuk sesaat. Bahkan jika boneka binatang itu tidak dapat dihancurkan secara instan, mereka masih akan lumpuh untuk waktu yang sangat singkat. Itu sudah cukup. Senapan mesin vulkan berat 6 barel berkepala 3 yang menembaki sasaran tetap dalam jarak dekat adalah pembantaian satu sisi sepenuhnya. 1 detik kemudian, semua boneka binatang itu diledakkan menjadi potongan logam yang lebih kecil dari kuku. Li Yao buru-buru meletakkan senapan mesin vulkan di punggungnya, melompat keluar dan lari.
9 pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee lainnya terlalu kagum dengan perilaku brutalnya sekarang untuk bisa mendekat. Mereka melayang di atas kepalanya dan melepaskan lebih banyak pedang terbang. Lusinan boneka binatang membanjiri dari segala arah. Mengontrol Mystic Skeleton Battle Suite, Liao melakukan gerakan menghindar skala kecil. Setelah serangkaian aksi yang memukau, semua pedang terbang melewatinya tanpa mengenai sasarannya. Kealamiannya membuat mustahil untuk mengatakan bahwa itu adalah setelan kristal MP termurah di Federasi. Dalam keheningan total, semua orang di pusat komando menahan napas dan menonton pertunjukan Liao. Wajah lega Ren Xingbei kembali menegang. Seekor serigala mistik muncul dari semak-semak dan menyerang Liao sementara meriam kristal di tubuhnya ditembakkan tanpa henti. Liao mempertahankan kecepatan yang sama tanpa mengelak. Perisai spiritualnya menahan semua tembakan meriam, sementara pedang tempurnya terhunus dan memotong serigala mistik menjadi 2 dari kepala hingga ekor. Desis. 2 viper bergigi cambuk listrik berlari keluar dari kegelapan dan mengikat pergelangan kakinya secara diam-diam. Meskipun mereka hancur berkeping-keping saat mereka ditemukan, arus listrik tegangan tinggi yang mereka keluarkan sebelum kematian mereka masih menghancurkan susunan power rune di kaki Mystic Skeleton Battle Suite. Kecepatan Liao langsung menurun drastis. Pengepungan yang dilakukan oleh Vicious Bee Armored Shuttles dan boneka binatang semakin dekat. Tubuh Liao tiba-tiba berkedip, sebelum menghilang ke udara. 3 serigala mistik bergegas ke tempat dia menghilang, hanya untuk menemukan lubang di balik batu tempat tumbuhnya lumut yang lebat. Lusinan boneka binatang segera berdesakan di dalam gua dan mengikuti jejak Liao dari dekat. 9 pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee melayang di atas, memantau perubahan ribuan meter persegi di dekatnya. Sementara itu, informasi pertarungan sebelumnya telah dikirim ke Tide Berserker. Gigi kelinci ketiga agak tajam. Ning Feng tersenyum dan memicu pemikiran telepatinya. 2 Tai Lightning Railgun berbalik arah dan mengarah ke tenggara. 4 penetrator persenjataan Earth Shaking yang terisi penuh juga akan diluncurkan. Bab 327, Pengembalian tak terduga. Ledakan. Sebuah ledakan besar terjadi di dalam gua yang baru saja dimasuki Liao. Api yang ganas keluar dari gua dan naik ke langit. Kemudian, tanahnya runtuh. Bagian pintu masuk gua tenggelam. Lusinan boneka binatang tidak siap untuk ini. Kebanyakan dari mereka hancur berkeping-keping di tempat. Sisanya lumpuh dan terkubur jauh di bawah tanah. Di pusat komando, gambar demi gambar berubah menjadi hitam. Bom kristal yang dipasang Liao di pintu masuk gua telah menghabisi sejumlah besar boneka binatang dengan sangat mudah. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia telah menuruni dahan di dalam gua dan mencapai sisi lain gunung. Gua bawah tanah ini meluas ke segala arah dan memiliki total 7 pintu keluar, itulah sebabnya Liao memutuskan untuk memasang jebakan di sini. Di Tide Berserker, Ning Feng menyipitkan mata. Kecerahan berbahaya bersinar di matanya. 4 penetrator persenjataan pengguncang bumi meraung dan bergegas ke tenggara hampir dengan kecepatan suara. Meski dengan kecepatan subsonik, jarak puluhan kilometer di antaranya masih bisa ditempuh dengan cepat. Penetrator persenjataan pengguncang bumi berputar dengan cepat dan mengebor hingga ke kedalaman gunung. Suara bebatuan yang runtuh dan bor yang semakin dalam terdengar jelas di telinga Liao, yang membuat kepalanya pusing dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak mengira serangan balik Ning Feng akan secepat dan tepat. Rute dan sudut dari 4 penetrator persenjataan pengguncang bumi telah disesuaikan dengan hati-hati, sehingga mereka mengurungnya dari segala arah. Liao meraung dan mempercepat. Dia berlari menyusuri gua yang sempit dan terjal menuju pintu keluar terdekat. Setelan kristalnya membentur batu dengan keras, dengan percikan api menari tanpa henti. Tapi Liao tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Boom, bom, 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 4 ledakan tumpul sepertinya terjadi di belakang kepalanya. Gelombang panas membanjiri seperti tsunami. Gua-gua di belakangnya runtuh satu demi satu. Ledakan itu akhirnya mencapai dan menelannya. Liao merasa seolah-olah seorang ahli seni bela diri terkemuka telah menendang punggungnya dengan brutal. Meskipun mendapat perlindungan ganda dari jas kristal dan jas master, dia masih muntah darah. Tulang belakangnya sangat sakit hingga dia merasa patah. Mata Liao melotot. Dia membuka mulutnya untuk membersihkan paru-parunya kalau ledakan itu akan merusak organ dalamnya. Akhirnya, sebelum gua itu benar-benar menjadi abu, dia bergegas keluar dari pintu keluar. Puff! Sekelompok besar debu mengalir bersamanya. Sepertinya gunung itu telah membuatnya kentut. Pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee yang melayang di langit segera menemukannya. 9 pesawat ulang-alik bersenjata lebah setan mengganggunya dari jarak yang tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Mereka mengirimkan pedang terbang mereka saat mereka mengirimkan gambar itu ke Tide Berserker. Kali ini, Ning Feng menambahkan 2 Tai Lightning Railgun lagi. Bersama dengan 2 yang sebelumnya, total 4 Tai Lightning Railgun ditujukan ke Liao secara bersamaan. Meski jaraknya puluhan kilometer, Liao merasa dirinya terjerat oleh listrik statis. Tubuhnya mati rasa, rambutnya berdiri, dan kuku jarinya mengeluarkan suara pecah-pecah. Sua. 4 bola petir melintas di langit setelah puluhan kilometer dan meledak di dekatnya satu demi satu, seperti 4 mangkuk ungu terbalik yang menutupi hutan, membentuk 4 zona kehancuran terlarang yang mengerikan. Ning Feng benar-benar pantas mendapatkan gelarnya sebagai ahli kapal perang yang tangguh.
Meski jaraknya puluhan kilometer, salvo pertama yang ia perintahkan telah mencapai jarak 100 meter dari sasaran. Li Yao tidak melihatnya satupun. Dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimal dan zigzag di hutan seperti laser hitam. Pedang terbang, meriam kristal, Tai Lightning Railgun, segala jenis peralatan sihir yang kuat meledakkan bola api warna-warni di sekelilingnya. Gunung itu berguncang, hutan terbakar, seringkali, bola petir yang pecah hampir melewatinya. Bola api yang membara bahkan menutupi dirinya beberapa kali. Tapi tetap saja, Li Yao mengayunkan pedang perangnya dan membelah bola api menjadi dua, menapaki jalur darah dan api. Perburuan dan pelarian yang mencekam membungkam seluruh pusat komando. Keringat dingin mengucur di dahi semua orang. Mata mereka perih, tapi terlalu fokus untuk berkedip. Pada saat ini, banyak orang akhirnya menyadari bahwa kemenangan Li Yao dalam perlombaan kristal terbang setengah bulan yang lalu tidak sepenuhnya didasarkan pada keberuntungan, dan bahwa jas tempur kerangka mistik memang merupakan jas kristal kuat yang dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan telah teruji di lapangan. Sangguan, apakah EXO dari setelan kristal ini benar-benar seorang penggarap tahap penyempurnaan? Kamu tidak meminta EXO jagoan di Building Foundation Stage untuk memakainya, kan? Ren Xingbei mengerutkan kening dan menatap Sangguan Ce. Wajah Sangguan Ce tetap tidak berubah. Dia mengambil cangkir teh dan meminum tehnya dengan enak dan mudah. Namun Li Yao tidak senyaman kelihatannya. Jika hanya ada 9 pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee yang mengejarnya, dia akan cukup percaya diri untuk terbang ke langit dan meledakkannya satu persatu. Namun, Tai Lightning Railgun yang menghantui adalah ancaman terbesarnya. Jika mereka menembaknya dengan tepat, perisai spiritual dari Mystic Skeleton Battle Suite akan segera hancur. Kemampuan tempurnya secara keseluruhan akan berkurang setidaknya 30%. Terlebih lagi, semakin dekat, Heaven Splitter akan terisi penuh setelah sekitar 10 menit dan siap diluncurkan sekali lagi. Li Yao tahu bahwa pemisah surga memiliki dua mode serangan. Salah satu dari dua cara tersebut adalah memfokuskan energi spiritual pada satu titik dan menembusnya. Modus lainnya adalah tembakan penekan. Energi spiritual akan menutupi area seluas sekitar 1 km persegi dan menghancurkan segala sesuatu di dalamnya. Jika dia tidak bisa menyingkirkan pengejarnya sebelum pembelah surga terisi penuh, dia akan kacau. Li Yao meraung dan melaju ke puncak gunung. 9 pesawat ulang-alik bersenjata lebah setan mengikutinya dari dekat. Bola petir mengebor tanah di belakangnya dan meledak di tempat kakinya berada beberapa saat yang lalu, membuatnya merasa seperti sedang mengendarai perahu di lautan yang ganas. Akhirnya, Li Yao sampai di puncak gunung. Di depannya ada air terjun raksasa yang tingginya ribuan meter. Air terjun mirip naga menyapu bebatuan di bawahnya dengan suara memekakkan telinga yang bahkan lebih keras dari guntur di langit. Retakan, cahaya yang menggetarkan jiwa melesat turun dari langit. Di atas tebing, puluhan bola hitam yang mengapung di atas air tiba-tiba meledak, mengeluarkan kabut hitam setebal lem yang menutupi area ratusan meter di dekatnya. Itu asap racun hitam. Pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee segera berhenti. Granat asap racun hitam adalah sejenis peralatan magis yang mirip dengan granat asap biasa, hanya saja jauh lebih berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Asapnya tidak hanya akan bertahan lebih lama, tetapi juga akan merusak peralatan sihir lainnya. Li Yao telah memilih air terjun ini sebagai bagian dari rute pelariannya sejak lama. Dia telah mengubur banyak granat asap racun hitam di sini. Sementara pandangan dari pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee terhalang oleh asap racun hitam, Li Yao melompat dari tebing ke sungai yang bergolak ratusan meter di bawahnya. Ketika 9 pesawat ulang-alik bersenjata lebah setan akhirnya berhasil keluar dari gangguan asap racun hitam, mereka tidak lagi dapat melihat Li Yao. Ding, ding, ding. 9 pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee segera mengaktifkan semua peralatan sihir probe di dalamnya. Segera, mereka menemukan bahwa jauh di dalam sungai yang jaraknya hampir 1000 meter, sebuah benda logam yang suhunya sedikit lebih tinggi dari suhu sungai sedang menyelinap ke depan dengan kecepatan tinggi. Sungai tersebut merupakan aliran utama sistem perairan di sudut tenggara zona pertempuran. Beberapa ratus meter di depan, akan ada banyak anak sungai yang mengarah ke berbagai arah. Di Tide Berserker, wajah Ning Feng terlihat sangat mengerikan. Dua kait sepertinya terbang keluar dari matanya hingga puluhan kilometer jauhnya dan menyambar Li Yao dari kedalaman sungai. Meskipun ia seorang ahli kapal perang, kemampuan komputasinya masih terbatas. Saat ini, dia memusatkan sebagian besar perhatiannya pada pengendalian Tai Lightning Railgun dan penetrator persenjataan pengguncang bumi untuk menyerang Li Yao. Oleh karena itu, tekanan yang dia berikan pada Battle Suite Mournful Mist dan Sword Torrent Battle Suite agak berkurang. Akibatnya, dua kelinci di dekatnya yang sudah lama dikepung masih melompat-lompat dengan sia-sia, yang seolah-olah sedang mengejeknya. Ning Feng segera mengambil keputusan. Pasukan Vicious Bee keempat, lanjutkan mencari sistem air di sudut tenggara dan coba temukan dia. Ingatlah untuk tidak mendekat. Musuh memiliki kemampuan serangan balik tertentu. Jangan biarkan dia menembak jatuh pesawat ulang-alik kedua yang bersenjata. Pilot pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee yang jatuh tidak terluka. Segera perbaiki kendaraannya. Bersiaplah jika Anda tidak dapat membawa pesawat ulang-alik bersenjata yang rusak itu kembali ke angkasa. Kami tidak punya tenaga lagi saat ini. Pasukan Vicious Bee ke-7, pergilah ke sistem perairan tenggara juga. Cari di setiap sungai dan setiap aliran air. Ingat, suhu dan reaksi logam dapat disamarkan. Jangan khawatir tentang konsumsi kristal.
Gunakan pengintaian terus-menerus dalam skala besar dengan menembak untuk mengusirnya dari tempat dia bersembunyi saat ini. Pasukan Vicious Bee lainnya, ikuti aku. Ayo kita bersatu dan kalahkan kedua kelinci ini dulu. Pasukan keempat, salin itu. Pasukan ketujuh, mengerti. 9 pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee melayang di langit sejenak, sebelum mereka mengunci titik cahaya yang berkedip pada peralatan magis probe mereka dan mengejarnya. 5 menit setelah mereka pergi, huala, pakaian kristal basah merangkak keluar dari air terjun yang deras. Itu adalah Li Yao. Saat dia melompat dari air terjun, dia memaksa dirinya kembali ke air terjun dengan gerakan skala kecil, meraih batu licin di belakang air terjun dengan keempat anggota tubuhnya, dan mematikan semua rangkaian power rune pada Mystic Skeleton Battle Suite. Jika dia adalah EXO yang lain, mustahil untuk menahan derasnya sapuan air terjun tanpa dukungan jas kristalnya. Hanya monster dengan kekuatan kolosal seperti Li Yao dengan otot dan tulang seperti baja yang bisa mengertakkan giginya melalui tekanan. Kemudian dia mengaktifkan peralatan sihir yang dia sembunyikan sebelumnya di bawah air terjun. Tidak ada yang istimewa dari peralatan ajaib ini. Ada beberapa rangkaian power rune di atasnya yang bisa menggerakkannya kemana saja di bawah kendali Li Yao. Itu juga memiliki reaksi logam dan suhu yang lemah. Itu semacam bayangan buruk bagi dirinya sendiri. Dia telah menyempurnakan beberapa bayangan tersebut untuk menjadi senjata rahasianya untuk melarikan diri. Bayangan ini, misalnya, setidaknya memberinya waktu 1 jam. Namun, dia tidak berniat melarikan diri dalam 1 jam berikutnya. Alasan mengapa dia memasang begitu banyak jebakan yang mewah dan halus dan membuat dirinya terkena pemboman besar-besaran dari kapal perang kristal yang Tai Lightning Railgunnya hampir membuatnya tersengat listrik bukanlah untuk bersembunyi di sudut suram yang gemetar karena kecemasan. Naluri alaminya adalah berburu, menyerang. Li Yao tersenyum dan menjilat darah di bibirnya. Kemudian dia memanjat air terjun dan masuk ke mode sembunyi-sembunyi sebelum dia berjalan kembali menuju hutan tempat dia bersembunyi di awal. Pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee yang dia tembak jatuh telah melakukan pendaratan darurat di sana. Bab 328, Tangkap Kapal Perang Kristal. 5 menit kemudian, Li Yao mengambil pemasok terapungnya dari kolam tempat dia bersembunyi sejak awal. Asap hitam pekat mengalir keluar dari pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee yang telah dia tembak jatuh sebelumnya ratusan meter jauhnya, yang terlihat jelas seperti siang hari meskipun malam sangat dalam dan gelap. Li Yao menahan napas dan menyelinap mendekat. Kamera kristalnya dengan resolusi super tinggi menembus semak-semak dan dahan dan mengunci pesawat ulang-alik panas yang terbakar tanpa masalah. Ada juga benda berbentuk manusia yang sedang sibuk bekerja di pesawat ulang-alik. Tampaknya dia adalah pilot pesawat ulang-alik bersenjata yang sedang melakukan pekerjaan pemeliharaan. Li Yao sangat yakin dengan serangannya. Dia yakin bahwa sistem tenaga dari pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee pasti telah hancur berkeping-keping. Hampir tidak mungkin memperbaiki kendaraan tanpa komponen baru sebagai penggantinya. Li Yao membuka telapak tangannya. Boneka binatang mirip laba-laba merangkak di antara rumput menuju pilot dengan tenang. Di dalam tubuh laba-laba, terdapat reservoir tempat penyimpanan obat bius yang kuat. Dengan menembakkannya dengan tekanan tinggi, ia dapat membius sasaran yang berjarak 3 hingga 5 meter tanpa kontak kulit dengan korban. Sesaat kemudian, Li Yao mendengar dengusan tumpul di dalam hutan. Pilot pesawat ulang-alik bersenjata itu terjatuh. Li Yao bersiul. Dia berlari di antara dahan-dahan pohon seperti monyet berwarna krem hingga mencapai pesawat ulang-alik. Dia membuka pemasok terapung dan mengeluarkan semua jenis peralatan sihir dan peralatan pemeliharaan yang bersinar cemerlang, siap menjadi besar. Namun, dia mendengar erangan lemah di dekatnya. Pilot pesawat ulang-alik bersenjata, yang terlihat seperti seorang letnan jika dilihat dari seragamnya, pastilah seorang penggarap juga. Obat bius yang kuat yang dapat mematikan seekor gajah hanya membuatnya tertidur selama setengah menit. Li Yao mengangkat alisnya. Dia mengeluarkan cincin logam dan menaruhnya di leher letnan. Dengan suara retak, cincin logam itu terkunci. Letnan itu mengerang. Anggota tubuhnya di luar kendali, seolah-olah dia lumpuh. Tapi matanya menatap tajam ke arah Li Yao, yang darinya kebingungan dan kemarahan terpancar. Ini adalah peralatan sihir pengekangan terbaru. Dengan melepaskan bioelektrik khusus, ia dapat menstimulasi sistem saraf pusat secara langsung dan mengunci pergerakan anggota tubuh korban. Hanya bagian tubuh di atas leher korban saja yang bebas. Itu sangat berguna bagi penggarap di bawah tahap fondasi bangunan. Li Yao mengeluarkan potongan logam dan menempelkannya pada jakun sang letnan. Kemudian dia berkata dengan dingin, meskipun ini hanya pertarungan palsu, aku tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan padamu. Aku punya ribuan cara untuk membuatmu merasakan sakit paling pahit di dunia tanpa meninggalkan luka atau gejala sisa apapun di tubuhmu. Ulangi setelah aku, jika kamu tidak ingin menderita. Pelaporan pesawat ulang-alik 405. Susunan rune anti-gravitasi No. 2, nomor 5, dan nomor 7 serta sistem tenaga utama rusak parah. Efisiensi transformasi energi spiritual terus menurun. Kristal-kristalnya hampir habis. Selanjutnya penerbangan atau pertempuran tidak terjangkau. Baca sekarang. Letnan itu linglung sejenak. Bola matanya berputar gila-gilaan saat dia memasang ekspresi sangat terkejut. Sesaat kemudian, dia menyadari situasinya. Matanya kembali tegas. Lalu dia mengertakkan gigi dan menggeram, jangan pikirkan itu. Apapun yang kamu rencanakan, aku tidak akan bekerja sama. Li Yao mencibir,
Jangan berasumsi bahwa aku tidak akan melakukan apapun padamu karena ini pertarungan palsu. Letnan itu tertawa keras. Entah ini pertarungan palsu atau sungguhan, aku selalu siap dikorbankan sebagai prajurit tentara federal. Bahkan jika aku jatuh ke tangan binatang iblis dan akan dicabik-cabik, aku tidak akan terdorong, sekitar. Kamu ingin menyiksaku? Ayo, akan kutunjukkan padamu seperti apa seharusnya prajurit sejati. Namun, saya sarankan Anda bergegas. Saya tidak tahu trik apa yang telah Anda terapkan untuk menyingkirkan orang-orang kami, tetapi tidak akan lama sebelum mereka menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Kamu ingin membuang waktumu untukku. Bagus sekali, aku selalu di sini. Li Yao menatap letnan itu. Meskipun sang letnan hanyalah seorang kultivator di awal tahap penyempurnaan yang telah dikurung oleh peralatan sihir, dia balas menatap tanpa rasa takut. Li Yao tiba-tiba tersenyum. Dia mengambil potongan logam dari jakun sang letnan dan menyematkannya sendiri. Kamu sangat berani, Li Yao berkata, tapi tidak terlalu pintar. Letnan itu terkejut. Orang yang berdiri di depannya berbicara dengan nada dan ritme yang sangat mirip dengannya. Ini adalah Sound Simulator, perlengkapan magis terbaru yang ditampilkan pada pameran peralatan magis. Itu masih dalam tahap percobaan. Tapi menurutku itu menarik dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Selama ia mengumpulkan informasi suara yang cukup, ia dapat menyimulasikan suara semua orang. Jadi, sungguh, kamu seharusnya tidak banyak bicara. Dengan bantuan Sound Simulator, Li Yao berbicara dengan suara letnan. Saat percakapan berlanjut, suara Li Yao menjadi semakin mirip dengan suara letnan, sampai pada akhirnya mereka tidak dapat dibedakan sama sekali. Li Yao menepuk bahu letnan itu. Lalu dia berjalan ke pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee. Dia mondar-mandir di sekitar pesawat ulang-alik. Melihat cangkangnya yang penuh lubang dan sistem tenaga yang terbakar dalam nyala api yang hebat, dia tenggelam dalam pikirannya. Letnan itu linglung untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya dia sadar kembali dan tertawa terbahak-bahak. Misalkan kamu bisa mensimulasikan suaraku, lalu kenapa? Pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee ini ditembak jatuh oleh Anda sendiri. Sistem tenaganya sebagian besar telah rusak. Ia tidak akan terbang lagi tanpa pengganti yang sesuai. Benar, Li Yao mengenakan sarung tangan perawatan di tangan kirinya, sementara belati setipis bulu menari di tangan kanannya. Dia mengambil sejumlah besar komponen pesawat ulang-alik bersenjata dari pemasok terapung, termasuk 4 unit mesin jet kecil. Mengambil napas dalam-dalam, otak Li Yao diaktifkan sepenuhnya. Kemampuan komputasinya dimaksimalkan. Jiwanya memasuki dunia pemurnian yang misterius. Dalam visinya, Vicious Bee Armored Shuttle yang hancur dibongkar menjadi komponen paling mendasar yang berputar perlahan di bawah langit malam dan secara bertahap melebur bersama komponen yang dibawanya. Setengah menit kemudian, kecerahan menyilaukan bersinar di mata Li Yao. Tangannya berubah menjadi sekelompok kabut abu-abu. Setelah beberapa kali pekikan logam, pesawat ulang-alik bersenjata itu hancur berkeping-keping. Perbaikan sistem tenaga dan susunan rune anti-gravitasi tidaklah rumit. Masalah sebenarnya adalah bagaimana memasukkan dirinya ke dalam kokpit pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee. Ruang kokpit pesawat ulang-alik bersenjata cukup terbatas, yang sudah penuh dengan segala jenis peralatan sihir dan panel operasi. Tidak mungkin dia bisa masuk sambil mengenakan setelan kristal. Tentu saja, dia bisa menempatkan Mystic Skeleton Battle Suite di kabin lapang yang berada di bagian tengah dari Vicious Bee Armored Shuttle. Tempat itu seharusnya menyimpan 5 boneka binatang. Jadi, itu lebih dari cukup untuk memasukkan 1 setelan kristal ke dalamnya. Namun, tanpa peningkatan setelan kristal, reaksinya akan jauh lebih lambat. Jika lawan tiba-tiba menyerangnya, kemungkinan besar dia tidak punya waktu untuk mengenakan setelan kristal. Li Yao harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia mungkin ketahuan di tengah-tengah rencananya. Jadi, dia memusatkan perhatiannya pada modifikasi pesawat ulang-alik. Pada awalnya, dia dengan cepat memperbaiki 2 susunan rune anti-gravitasi, memasang unit daya baru ke pesawat ulang-alik, dan merekonstruksi tabung transmisi energi spiritual. Kemudian, dia memperluas kokpit dengan merobek cangkang di kedua sisi dan merobek kursi pilot. Akhirnya, dia bisa memasuki kokpit dengan setelan kristalnya. Namun akibatnya, pusat gravitasi pesawat ulang-alik tersebut berubah, karena bagian depan pesawat ulang-alik tersebut ternyata terlalu berat dengan setelan kristalnya. Namun, tidak ada waktu bagi Li Yao untuk menyesuaikan kembali pusat gravitasinya sekarang. Dia bersiap untuk menebusnya dengan keterampilan profesionalnya. Pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee setelah modifikasi penuh tampak sedikit berbeda dari yang asli. Namun, pada malam badai yang begitu dahsyat, dengan sebagian besar perhatian musuh terfokus pada pakaian kristal yang melarikan diri, mereka hampir tidak akan menyadari pemandangan aneh dari pesawat ulang-alik bersenjata ramah, bukan? Sang letnan benar-benar tercengang dengan keterampilan pemeliharaan Li Yao yang menakjubkan. Dia belum pernah melihat orang yang bisa memperbaiki Vicious Bee Armored Shuttle yang rusak parah dalam waktu setengah jam, apalagi modifikasi kokpit setelahnya. Ketika dia menyadari bahwa ada begitu banyak komponen pesawat ulang-alik bersenjata, bahkan beberapa unit daya, di dalam pemasok terapung Li Yao, matanya yang tegas tiba-tiba menjadi kesurupan. Ketakutan terdalam mengalir dari hatinya dan mencapai setiap sudut tubuhnya. Dia menyadari bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara mendadak. Sebelum pertempuran terjadi, lawannya telah memutuskan bahwa dia akan menembak jatuh pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee, memperbaikinya, dan mengendarainya ke kapal perang kristal dengan menyamar.
Apa? Apa yang kamu rencanakan? Letnan itu tergagap. Apa yang aku rencanakan? Liao melambaikan tangannya yang bengkak dan pecah-pecah di mana udara panas masih naik dan berkata dengan santai, tentu saja untuk menangkap kapal perang kristal. Pada pukul 4.47, saat paling gelap sebelum fajar, wajah Ning Feng tetap tenang seperti biasanya di dalam Tide Berserker. Namun hatinya benar-benar lega. Ketangguhan setelan kristal MP melampaui ekspektasinya. Tidak hanya setelan kristal yang bersembunyi di sistem air tenggara melancarkan serangan balik yang luar biasa, dua setelan kristal yang telah dia kunci sejak awal, mengetahui bahwa tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri, juga melawan balik dengan kemampuan luar biasa, yang membuatnya kehilangan hampir 100 boneka binatang dan 5 pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee. Namun, semuanya akhirnya kembali ke jalurnya sekarang. 3 menit yang lalu, Battle Suite Moonful Mist dihantam oleh Heaven Splitters di depan. Pusat komando telah menetapkannya sebagai meledak. Sedangkan untuk SWAT Torrent Battle Suite, setelah menggunakan semua pedang terbang dan menembak jatuh 3 Vicious Bee Armored Shuttles, dia mampu menangkapnya hidup-hidup. Sudah kurang dari 4 jam sejak kedatangannya, dan 2 jas kristal sudah ditekan olehnya. Sebentar lagi, cuaca akan cerah kembali. Sinar mistik pendeteksi akan bekerja dengan kekuatan penuh. Bahkan seekor semut pun tidak akan bisa lepas dari pencarian mereka. 405 telah mencoba memperbaiki 3 susunan rune daya. Namun masih ada yang salah dengan susunan rune anti-gravitasi dan sistem tenaga utama. Energi spiritual bocor. Kristal hampir habis. Meminta untuk kembali untuk pemeliharaan besar. Saat itu, Kapten Regu Vicious Bee keempat mengirimkan permintaan. Ada 2 bengkel lengkap di Tide Berserker yang dirancang untuk pemeliharaan pesawat ulang-alik bersenjata dan boneka binatang. Banyak pesawat ulang-alik bersenjata Vicious yang rusak dalam pertarungan sebelumnya telah terbang kembali ke kapal perang kristal dengan asap hitam membuntuti di belakang mereka. Oleh karena itu, permintaan itu bahkan tidak sampai ke Kapten Ning Feng. Itu disahkan oleh wakil kapten yang bertanggung jawab atas tim skuad. Kembali ke rumah diberikan, 405. Silakan masuk ke kapal induk melalui dek ke-6. Bab 329, ayo terbakar, Phoenix. Badai petir yang berkecamuk sepanjang malam akhirnya usai. Hujan deras menjadi terputus-putus. 2 setelan kristal diikat dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan belenggu elektromagnetik dan disedot ke dalam kapal perang kristal dengan cahaya mistis anti-gravitasi. Matahari akan terbit. Ada sorakan di seluruh kapal perang. Ketegangan seluruh prajurit di kapal yang telah diperketat sepanjang malam akhirnya sedikit lega menjelang fajar. Saat itu, pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee yang compang camping terbang menuju Tide Berserker dengan terhuyung-huyung. Tampaknya pesawat ulang-alik itu baru saja melewati sabuk batu tebal yang mengambang. Cangkangnya penuh dengan lubang dan gundukan, serta segala jenis lubang, yang terlihat sangat mengerikan. Ada asap hitam pekat mengepul dari tubuhnya. Nyala api knalpotnya sangat pucat. Saat ia terbang, suara retakan bergema tanpa henti. Sesekali, susunan rune kekuatan atau susunan rune anti-gravitasi tampak meledak, mengeluarkan percikan warna-warni. Kecepatan pesawat ulang-alik itu sangat rendah, seperti orang tua yang salah satu kakinya berada di dalam kubur. Tampaknya, jika pesawat ulang-alik itu dipercepat sedikit, pesawat itu akan pecah di udara kapan saja. 5 km, 4 km, 3 km. Akhirnya mendekati kapal perang kristal dan mencapai perisai spiritual kapal perang kristal. Berbunyi, itu melewati autentikasi IFFS-1. Perisai spiritual tidak menghalangi pesawat ulang-alik, juga tidak menyerang pesawat ulang-alik. Namun di kokpit Tide Berserker, Ning Feng, yang sedang berendam dalam cairan merah tua, tiba-tiba merasakan jantung berdebar kencang hingga jantungnya seperti ditusuk jarum. Dia merasakan pedang terbang entah dari mana telah menembus jantungnya. Tidak baik, Ning Feng kehilangan ketenangannya. Nalurinya memberitahunya bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Naluri ini didasarkan pada pengalaman lebih dari 10 tahun di medan perang berdarah seperti rumah jagal, serta bakat alaminya. Dulu ketika dia pertama kali memasuki zona pertempuran, dia merasakan perasaan yang tidak jelas dan aneh. Itu sebabnya dia melepaskan 10 pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee untuk mencari di area tersebut meskipun tidak ada yang mencurigakan dalam pandangannya. Tapi saat ini, perasaan bahaya ratusan kali lebih kuat. Seseorang ingin membunuhku. Di dalam kapsul tempat Ning Feng terbaring, gelembung yang tak terhitung jumlahnya muncul dari cairan merah. Kepalanya terasa sangat panas. Setiap sel otak kelebihan beban. Ribuan gambar terbentang di depan matanya secara bersamaan, saat dia mencari anomali apapun di dalam dan di sekitar kapal perang kristal. Retakan. Saat itu, kilat yang menyerupai naga yang mengamuk mengoyak langit, menerangi malam seolah-olah siang hari. Itu mungkin nyanyian angsa dari badai petir yang sedang sekarat. Diterangi oleh petir, pesawat ulang-alik 405, yang terbang perlahan menuju kapal perang kristal yang tersembunyi dalam asap kotor, tampaknya telah menumbuhkan sisik dan cakar dalam pandangan Ning Feng. Untuk sesaat, hati Ning Feng sedingin batu yang keras. Pembuluh darah menonjol dari pelipis hingga seluruh wajahnya. Tidak ada waktu baginya untuk memberitahu para prajurit di kapal. Dengan perluasan jiwanya, pikiran telepati mencapai setiap sudut kapal perang dan mengambil alih semua senjata dan sistem alarm untuk sementara. Kemudian dia memutus jaringan komunikasi dan berteriak, 405, ini 001. Berhenti di tempatmu berada dan bersiaplah. Tunggu sampai ditarik kembali. Semuanya,
Ubah IFFS Anda dari mode otomatis ke mode manual dan kunci ke 405. Saya ulangi, kunci ke 405. Semua pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee, kelilingi 405 sekarang dan bersiaplah untuk menyerang. Segera tutup D6. Aktifkan penghalang dan kunci. Serangkaian perintah membawa suasana cemas di Tide Berserker ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah setengah detik hening, semua prajurit mulai melaksanakan perintah dengan gila-gilaan. Namun, Shuttle 405, setelah terjadi benturan kecil, mengeluarkan lebih banyak api knalpot. Itu dipercepat bukannya melambat dan semakin dekat ke kapal perang kristal. 405 gagal berhenti. Unit tenaga nomor 2 meledak. Tidak mungkin melambat. Meminta untuk diangkat dengan jaring barikade dan ditarik kembali. Sebuah suara yang familiar bagi semua orang datang dari saluran komunikasi. Ning Feng tersenyum dan berkata, 405, harap pertahankan lintasan Anda saat ini. Jaring barikade akan dilepaskan dalam 2,7 detik. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pikiran telepatinya telah memotong chip kendali 2 Tai Lightning Railgun dan menembak. 2 bola petir elektromagnetik disodorkan ke Shuttle 405. Semua orang di kapal, bidik 405 dan tembak. Untuk sesaat, Tide Berserker tampak berubah menjadi landak dengan lampu dan api sebagai durinya. Lampu, nyala api, dan laser yang tak terhitung jumlahnya dipelintir menjadi bunga mekar yang mengubah langit malam yang gelap sebelum fajar seterang tengah hari. Perubahan mendadak itu menimbulkan seruan di pusat komando. Sangguan Che dan Rensing Bei, sebagai 2 pejuang kawakan, sepertinya menyadari sesuatu. Wajah mereka lebih serius dari sebelumnya, bahkan agak marah. Petugas lain masih berpikir keras, memikirkan alasannya. Para penggarap bahkan lebih bingung dengan situasi ini. Mengapa Ning Feng menyerang pesawat ulang-alik bersenjata ramah yang sudah berada di ambang kehancuran dengan begitu ganasnya? Namun detik berikutnya, kebingungan mereka digantikan oleh kebingungan. Semua berkas cahaya menampilkan pemandangan luar biasa yang sama. Api knalpot yang 10 kali lebih terang dari pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee pada umumnya meledak dari pesawat ulang-alik 405 yang lebih mati daripada hidup beberapa saat yang lalu bersamaan dengan perintah Ning Feng. Kecepatan dan kelincahan kendaraan juga 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Tai Lightning Railgun, meriam kristal, pedang terbang, semuanya membentuk jaring yang tidak bisa ditembus. Tapi Vicious Bee Armored Shuttle tampaknya telah berubah menjadi tetesan air yang bergerak zigzag dengan terampil di celah jaring dan berlari ke depan. Belokan tajam yang tak terbayangkan dan rute yang aneh membuat semua orang memiliki ilusi yang sama, itu bukanlah pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee yang gemuk dan kikuk yang terbang di depan mata mereka, tetapi pesawat ulang-alik super yang dilahirkan dengan tujuan untuk melanggar batas kecepatan. Siapa yang menerbangkan pesawat ulang-alik itu? Semua orang di pusat komando saling memandang dengan heran, menyadari bahwa perubahan mendadak telah terjadi. Mulai saat ini, pertarungan palsu tersebut menyimpang dari jalur yang telah ditentukan ke arah baru yang tidak diantisipasi oleh siapapun. Ho, di Shuttle 405, meskipun ada perlindungan ganda dari jas kristal dan jas master, wajah Li Yao masih benar-benar bengkok. Pergerakan di luar batas pesawat ulang-alik dan tubuh manusia telah menimbulkan gravitasi lebih dari 50 kali lipat padanya. Matanya merah, dan dia menderita halusinasi. Ia ingin berteriak kegirangan, namun yang keluar dari mulutnya hanya helaan napas berat. Setiap tetes darahnya mendidih. Setiap sel berteriak. Semua rambutnya berubah menjadi bulu lembut. Dia sepertinya telah berubah menjadi burung phoenix yang terbakar. Swoosh, swoosh, swoosh. Lusinan pedang terbang melewati pesawat ulang-alik. Aura pedang membuat lebih banyak lubang pada pesawat ulang-alik yang sudah berlubang. Ledakan, retak, satu demi satu bola petir elektromagnetik meledak di dekatnya. Meski tidak mengenainya secara langsung, busur listrik ungu masih masuk ke dalam kokpit dan menembus tubuhnya melalui celah pada setelan kristal, membuatnya meringis kesakitan. Namun jiwanya bagaikan api yang diberi tambahan minyak. Dia lebih bersemangat dari sebelumnya. Kita bisa melakukan ini. Kita pasti bisa mencapai tujuan kita. Li Yao meraung. Tangannya berubah menjadi abu-abu kabur, saat dia menghancurkan panel operasi pesawat ulang-alik bersenjata dan melakukan gerakan menghindar berkecepatan tinggi yang mempesona satu demi satu. Retak, retak, retak. Pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee tidak dilahirkan untuk kecepatan. Meskipun telah dimodifikasi olehnya, gerakan ekstrim yang terus-menerus masih terlalu berlebihan untuk itu. Suara retakan kelelahan terdengar tanpa henti seperti erangan kerangka. Itu adalah pertanda bahwa pesawat ulang-alik itu akan pecah di langit. 4 Tai Lightning Railgun lainnya yang sebelumnya tidak bersuara kini mengunci dirinya dan menembak pada saat yang bersamaan. 4 bola petir elektromagnetik bertabrakan satu sama lain dan meledak menjadi badai petir yang indah yang menghalangi ruang di depan pesawat ulang-alik. Ayo, mata Li Yao sepenuhnya dipenuhi oleh badai petir. 2 gelombang kuat melonjak secara bersamaan dari liontin kondensasi jiwa dan bagian terdalam otaknya, yang mengalir ke seluruh tubuhnya melalui pembuluh darah dan sarafnya, terjalin, sebelum menonjol dari punggungnya di mana mereka membentuk 2 sayap emas cerah yang mengepak dengan ganas di dalam langit. Ledakan, pesawat ulang-alik bersenjata Vicious Bee menabrak badai petir dan meledak, berubah menjadi teratai darah dan api yang mekar. Di tengah teratai, sesosok tubuh yang menakutkan melompat keluar seperti burung phoenix yang baru saja terlahir kembali. Api energi spiritual yang cemerlang menari-nari di sekitar Li Yao.
Di bawah peningkatan setelan kristal, mereka 10 kali lebih mempesona dari biasanya. Dua sayap emas cerah yang panjangnya hampir 10 meter membuatnya tampak seperti dewa perkasa yang datang ke bumi. Istirahat, sekarang. Pedang pemukulnya juga dikelilingi oleh energi spiritual yang ganas, yang memperluas kecerahan pedangnya hingga lebih dari 5 meter. Dia mengaktifkan Thunderous Tornado Sabre Art secara maksimal saat dia mendorong dirinya ke depan. Dua badai sepertinya telah terjadi. Badai petir terbelah. Aduh, Battle Suit Mystic Skeleton berakselerasi secara tiba-tiba melalui badai petir dan tiba di kapal perang kristal. 3 bola petir elektromagnetik lainnya datang ke arahnya dalam bentuk segitiga. Lebih banyak Tai Lightning Railgun dan meriam kristal yang menyesuaikan sudutnya dengan cepat untuk menguncinya lagi. Lusinan pesawat ulang-alik bersenjata Vicious di semuanya terbang ke arahnya tanpa rasa takut, seolah-olah mereka siap untuk binasa bersamanya. Serangan biadab yang masuk berubah menjadi serangkaian data dan garis di dalam otak Liao. Karena pakaian kristal itu jauh lebih lincah daripada pesawat ulang-alik bersenjata, dia yakin 70% bahwa dia bisa menghindari 3 bola penerangan yang memimpin. Namun, konsistensi sprintnya bakal terganggu. Lebih banyak Tai Lightning Railgun dan pedang terbang yang bisa menguncinya lagi. Gelombang serangan kedua akan terlalu padat baginya untuk mendekati kapal perang kristal itu lagi. Kemenangan atau kegagalan akan diputuskan sekarang. Mystic Skeleton Battle Suit, teruskan. Li Yao mengertakkan gigi. Liontin kondensasi jiwa sepertinya meleleh ke dalam daging dan darahnya seperti logam cair. Merasakan sorakan dari profesor dan saudara senior yang tak terhitung jumlahnya, jiwa Li Yao berkembang secara maksimal. Sayap emas cerah terlipat di sekelilingnya dan menutupi tubuhnya. Perisai spiritualnya juga dimaksimalkan. Dia akan menerima serangan dari 3 bola petir elektromagnetik. Bab 330, Pertarungan Jarak Dekat. Sebelum 3 bola petir elektromagnetik mencapai tujuan mereka, Mystic Skeleton Battle Suit tiba-tiba mulai berputar dan berubah menjadi bor gila, merangkak melalui celah kecil di antara mereka. Ledakan, retak, 3 bola petir elektromagnetik melewati Liao tanpa mengenai dia, dan kemudian meledak hampir 100 meter di belakangnya. Busur listrik itu berhamburan seperti ular emas dan menyusulnya dengan cepat, merobek perisai spiritualnya hingga berkeping-keping. Battle Suit Mystic Skeleton diikat oleh 10.000 ular berbisa yang terbuat dari busur listrik. Setiap susunan rune pada setelan itu retak. Asap hitam bermunculan dari setiap celah pakaian itu. Tapi dia masih berlari kencang. Sekarang hanya berjarak 200 meter dari dek ke-6. Liao telah memasuki sisi buta dari Tai Lightning Railguns. Lebih dari 10 bola petir elektromagnetik meledak jauh dari Liao. Namun busur listrik yang mengamuk tidak mampu menangkapnya lagi. Pedang terbang dan meriam kristal adalah satu-satunya senjata yang bisa mengenai dia sekarang. Namun bagi Liao dan Mystic Skeleton Battle Suit, mereka terlalu kokoh untuk dihadang oleh serangan sepele seperti itu, bahkan untuk beberapa detik. Gerbang di dek ke-6 ditutup. Penghalang di pintu masuk diaktifkan sepenuhnya. Ya, 2 meriam kristal muncul di bahu Liao, siap menyerang. Senapan mesin vulkan berat 6 barel berkepala 3 telah diambil dan diarahkan ke gerbang yang terkunci. Istirahat sekarang, istirahat sekarang, istirahat sekarang. Peluru berwarna merah tua, biru langit, dan zamrud ditembakkan dalam 3 baris dari senapan mesin vulkan. Itu adalah peluru yang dipilih secara khusus oleh Liao untuk menggali cangkang padat kapal perang kristal. Garis merah tua adalah peluru api. Susunan rune ledakan khusus telah diukir pada pelurunya. Kristal api yang tidak stabil disimpan di dalam peluru. Garis biru adalah peluru es, yang memiliki susunan rune es di permukaan dan kristal cair dengan suhu sangat rendah di dalamnya. Begitu mereka mengenai sesuatu, mereka akan membekukan semua yang ada di dekatnya termasuk udara. Salah satunya terasa panas sementara yang lainnya sangat dingin. Ketika kedua jenis peluru mengenai titik yang sama, bahkan logam yang paling kuat tariknya pun akan menjadi lemah seperti kaca karena muai dan kontraksi termal. Garis zamrud adalah peluru korosif. Cairan korosif berintensitas tinggi, yang disintesis dengan mensimulasikan unsur halus dari cairan tubuh 5 binatang iblis yang berbeda, telah disimpan di dalam peluru. Saat peluru tersebut mengenai sasarannya, cairan korosif akan diubah menjadi kabut super korosif oleh susunan rune penghancuran di permukaan peluru dan merusak target dari luar ke dalam. Di bawah serangan 3 jenis peluru yang berbeda, susunan rune pertahanan di luar gerbang ke-6 segera hancur. Gerbangnya sendiri, meski tebalnya setengah meter, kini penuh lubang dan karat. Kemudian, 2 matahari buatan terbit dari bahu Liao, yang kecemerlangannya menelan seluruh pakaian tempur kerangka mistik. Setelah 2 suara yang memekakkan telinga, cahayanya memancar keluar, menghancurkan gerbang yang sudah berada di ambang kehancuran menjadi berkeping-keping tanpa ampun. Ini bukan serangan meriam kristal biasa, tapi 2 serangan kritis yang didasarkan pada energi spiritual yang dahsyat dari reaktor kristal yang telah terakumulasi dalam waktu lama. Kedua serangan tersebut menghabiskan hampir setengah energi spiritual yang terkandung dalam reaktor kristal. Karena kelebihan energi spiritual, kedua meriam kristal itu menjuntai di bahunya seperti mie yang terlalu basah dan bengkak setelah ditembakkan hanya 1 kali. Bahu dari Mystic Skeleton Battle Suit terkoyak-koyak karena kekuatan lawan. Liao bahkan merasa lengannya telah terkoyak juga. Tapi untungnya, dek ke-6 akhirnya terbuka sekarang. Liao meraung dan membuang meriam kristal di bahunya dan senapan mesin vulkan.
Dia berlari ke depan hanya dengan pedang tempur dengan kecepatan tertinggi menuju Tide Berserker. Dek ke-6 berada dalam kekacauan. Sebagian besar pesawat ulang-alik bersenjata Vicious B telah dikirim. Hanya ada 4 orang di dalam kabin ke-6. 2 di antaranya telah rusak pada pertempuran sebelumnya dan sedang menunggu untuk diperbaiki. Selain itu, ruang di dalam kabin sangat terbatas, sehingga tidak cocok untuk digunakan oleh Vicious B Armored Shuttles. 2 pesawat ulang-alik bersenjata Vicious B yang utuh melepaskan boneka binatang mereka dengan tergesa-gesa dan mencoba lepas landas. Namun salah satu pilot begitu cemas sehingga pesawatnya menabrak langit-langit sebelum menabrak pesawat lainnya. Kedua angkutan itu jatuh ke tanah tak terkendali. Para prajurit di dekat geladak semuanya mengambil baut badai mereka dan melawan dengan sia-sia. Sebagian besar prajuritnya adalah orang-orang biasa. Beberapa petugas adalah penggarap, tetapi hanya pada tahap awal tahap penyempurnaan. Saat ini, Li Yao sudah dekat dengan puncak tahap penyempurnaan. Dengan peningkatan setelan kristal, dia bisa melawan kultivator panggung fondasi bangunan secara langsung. Sekarang setelah dia menyusup ke kapal perang, dia seperti harimau lapar di peternakan domba. Marinir di kapal itu sama sekali bukan tandingannya. Saat Liao naik ke dek ke-6, dia melepaskan beberapa granat asap racun hitam terakhir yang dimilikinya. Beberapa detik kemudian, seluruh dek diselimuti kabut gelap. Di dalam kabut gelap, yang terlalu tebal bagi siapapun untuk melihat apapun, terangan tentara, jeritan boneka binatang, dan suara gemerincing perisai spiritual bergema tanpa henti. 5 menit kemudian, kabut gelap menghilang. Tempat itu berantakan total, tapi Li Yao telah menghilang. Pusat komando dipenuhi dengan keheningan yang mematikan, seperti kuburan di musim dingin ketika tubuh orang hidup dan mati dibekukan. Sebelum dimulainya pertarungan palsu, semua orang mengira bahwa tema pertarungan palsu adalah petak umpet. Betapapun kuatnya Tiger King Battle Suite, ia masih harus melarikan diri seperti tikus ke hutan belantara di bawah ancaman Heaven Splitter dan 12 Tai Lightning Railgun. Beberapa orang menduga Li Yao mungkin akan melakukan hal-hal gila. Karena dia mahir dalam berburu di hutan dan perang gerilya, dia mungkin memasang beberapa jebakan di dalam hutan, berputar-putar bersama pemburu dan menghancurkan lusinan pesawat ulang-alik bersenjata lebah setan dan ratusan boneka binatang buas. Ini adalah hal terbaik yang bisa dibayangkan siapapun. Bahkan Yuan Manqiu tidak pernah menyangka bahwa Li Yao akan begitu berani membajak pesawat ulang-alik bersenjata Vicious B dan menembus kapal perang kristal bersamanya. Pria itu terlalu gila. Bagaimana bisa pesawat ulang-alik bersenjata Vicious B begitu lincah? Ia bahkan lebih gesit daripada pesawat ulang-alik super. Performa dari Mystic Skeleton Battle Suite sungguh mengesankan. Setelah begitu banyak serangan, termasuk ledakan 3 bola petir elektromagnetik yang hanya berjarak 100 meter, itu masih berfungsi normal tanpa terkoyak oleh ledakan tersebut. Bisikan berkumpul dan semakin keras, sampai semua orang di pusat komando saling berteriak tak percaya. Dalam diskusi yang memanas, Sang Guan Che melirik teman lamanya tanpa emosi. Ini tidak termasuk dalam rencana pertempuran palsu. Jika pertempuran terus berlanjut, kapal perang kristal mungkin akan rusak parah. Haruskah kita membatalkannya? Ren Xingbei perlahan membalikkan lehernya, seolah-olah telah berkarat. Kecerahan terpancar dari matanya seperti peluru, saat dia berkata, kata demi kata, tidak. Saya percaya pada Ning Feng. Namun, Sang Guan, di mana kamu menemukan monster seperti itu? Di dalam kokpit Tide Berserker, mata Ning Feng tidak lagi ceroboh seperti kucing mabuk tetapi melotot lebih lebar dari siapapun di kapal perangnya. Alisnya berkerut hingga mata ketiga seolah menatap ke depan. Kucing mabuk itu berubah menjadi harimau ganas. Jangan berasumsi bahwa kamu dapat membalikkan kapal perang kristal meskipun kamu berada di dalamnya sekarang. Ini adalah wilayahku, di mana aku adalah rajanya. Kelemahan terbesar kapal perang kristal adalah pertahanan internal yang sangat lemah. Begitu musuh yang kuat menembus bagian luarnya yang kuat, mereka akan berada dalam posisi pasif. Itu juga alasan mengapa militer enggan mengirim kapal perang kristal ke Dark Desolate Domain dan melawan iblis kuat dari jarak yang lebih dekat. Namun, sebagai salah satu kapten terbaik armada kelima, Ning Feng telah lama menyiapkan rencana darurat untuk infiltrasi musuh. Ada tim penyerang yang terdiri dari 300 tentara di Tide Berserker, termasuk 20 penggarap tipe pertempuran yang dipersenjatai dengan peralatan magis jarak dekat yang kuat. Biasanya, mereka akan dikirim untuk operasi lintas udara dan tugas penyerangan. Jika terjadi kemunculan, mereka akan dikerahkan untuk mempertahankan kapal perang. Tim penyerang seperti itu mungkin tidak cukup untuk menghentikan seorang penggarap di tahap penyempurnaan tingkat tinggi yang mengenakan setelan kristal. Tapi bersama dengan 100 Viper bergigi cambuk listrik, tidak akan ada risiko sama sekali. Menerima pukulan dari serangan Tai Lightning Railgun dan begitu banyak pedang terbang, perisai spiritualmu telah hancur total. Setelan kristalmu sendiri pasti rusak parah juga, yang berarti kemampuan bertarungmu berada pada titik terendah saat ini. Anda gigit jari dan kehabisan momentum. Ini kapal perangku. Kamera kristal dan peralatan ajaib ada di mana-mana. Dimanapun kamu bersembunyi saat ini, kamu akan segera ditemukan olehku. Dengan begitu banyak tentara dan boneka binatang, kamu akan diratakan sampai mati jika mereka menginjakmu satu kali. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di otak Ning Feng. Perintah demi perintah dikeluarkan dengan rapi dan sistematis. Tim penyerang dan boneka binatang berkumpul di tengah kapal perang. Semua kamera kristal dan peralatan ajaib menyelidiki setiap jalur tanpa henti.
Tapi setengah menit kemudian, Ning Feng masih gagal mendeteksi setelan kristal itu. Dia pasti menyelinap ke dalam saluran ventilasi atau saluran pemeliharaan. Karena kapal perang kristal raksasa telah dirancang untuk terlibat dalam lingkungan rumit di mana kabut berbisa atau korosif mungkin terdapat, struktur tertutup telah digunakan di sebagian besar kapal perang kristal dengan sistem sirkulasi udara canggih yang terbuat dari saluran ventilasi canggih, yang memungkinkan mereka untuk bertarung di eksosfer. Meskipun kamera kristal juga telah dipasang pada saluran tersebut, jumlahnya jauh lebih kecil daripada di luar. Mereka tidak cukup memantau setiap sudut di dalam saluran. Selain itu, untuk menggerakkan kapal perang kristal sebesar itu, ribuan tabung energi spiritual tersebar di kapal perang kristal tersebut. Demi kemudahan perawatan dan pembuangan panas, diameter tabung ini seringkali lebih besar dari 2 meter. Hanya sedikit kamera yang bisa menutupinya juga. Kemana dia pergi? Kepala Ning Feng sangat jernih. Kekuatan tidak berserker bergantung pada Heaven Splitter dan Tai Lightning Railgun. Tidak banyak ahli yang kuat di kalangan marinir. Satu-satunya penggarap fondasi bangunan di kapal itu adalah dirinya sendiri. Tapi dia adalah seorang kultivator tipe admin yang tidak pandai bertarung. Akan sulit baginya untuk mengalahkan kultivator tipe pertempuran berpengalaman di puncak tahap penyempurnaan. Menghadapi musuh yang begitu tangguh, 3 hingga 5 penggarap tahap penyempurnaan tingkat rendah akan melakukan bunuh diri jika mereka menantangnya. Ning Feng tidak akan membagi pasukannya dan membiarkan mereka dihancurkan oleh Li Yao satu persatu. Tim penyerang dan boneka binatang harus bersatu dan menekan musuh dengan keunggulan jumlah yang luar biasa. Tujuan. Apa tujuan orang ini? Dengan hanya pakaian kristal compang camping dan pedang patah, bagaimana dia bisa menghancurkan kapal perang kristal raksasa seperti itu? Keringat dingin muncul di dahi Ning Feng. Kelicikan si penyusup di luar dugaannya. Dia tahu bahwa penyusup itu pasti membuat rencana mematikan, dan dia hanya punya satu kesempatan untuk mengirim tim penyerang dan boneka binatang ke tempat yang tepat untuk menghentikannya. Informasi tentang penyusup, yang dia baca sore sebelumnya, muncul di otak Ning Feng. Herring Liao, tumbuh di kuburan peralatan magis paling berbahaya, kejam dan brutal. Mahir dalam sembunyi-sembunyi, penyergapan, dan pembunuhan. Juga seorang pemurni hebat yang sangat tertarik pada peralatan magis peledak dan perangkap pengeboman yang saling terkait. Di Pulau Naga Banjir Setan, dengan strategi pemenggalan kepala, dia. Dalam pertempuran kota Verdantaren, dia mengumpulkan 10 petir api neraka dan. Dalam ujian registrasi refiner, dia. Dalam perlombaan kristal terbang di pameran peralatan ajaib belum lama ini, dia berpura-pura menghancurkan dirinya sendiri. Ning Feng menyipitkan matanya. Dia tahu apa yang ingin dilakukan pembom fanatik ini sekarang. Herring Liao, kamu ingin menyelinap ke kokpit dan memainkan gerakan, pemenggalan kepala padaku, bukan? Kalau begitu, ayo dan coba. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.